Akhirnya aku dinaikkan juga sama Is a Muslim? Kristen. Is a Muslim? Is a Muslim? Bahasa Indonesia aja, bahasa Indonesia aja. Has a lot of Bahasa Indonesia aja. And he is the number one Karena yang ingin saya sadarkan di sini adalah Is a warga Muslim? negara Is a Muslim? Indonesia. Zulkif, are you He Muslim? said he can speak Bahasa Arabic. Indonesia, bahasa Indonesia, He bahasa said Indonesia. he is an expert Speak Indonesia, in please. Bible and Arabic. Okay. You speak English, Zulfikar? This is Zulkif, ayo di sini Muslim? Indonesia, Bung. Bung. Gak usah sok jagoan bahasa Inggris. Di sini bahasa Indonesia aja. Let me talk. Zulkif, Okay. Zulkif, are you Muslim? Speak Zulkif, are you Indonesia, Muslim? please. Are you, Yes, Zulkif, are you I'm Muslim. Yes. Okay, why do you follow Pido Muhammad? Pido Bahasa Muhammad, Indonesia. Look at my screen. Look at Bahasa my screen. Indonesia, bahasa Indonesia. Why bahasa do you Indonesia. follow Pido? Pido. Speak Why do you follow Indonesia. Pido? Fuck you. Why Bahasa this- Indonesia. I piss on your Tuyul. Allah. Puh on your Allah. Puh on your Muhammad. I Fuck piss you, on your fuck Muhammad. you. Fuck you Muhammad forever, ibn please. Kalib. Muhammad ibn Kalib. Muhammad ibn Hammar. Muhammad ibn Hammar. Muhammad ibn Crazy, Kalib. crazy I man. piss. Sofi Puh on your Allah. Abdul. Puh on Ngapain kau Muhammad. bawa sampah Puh on ke Allah. sini? Kau sudah Puh. sampah, kau bawa sampah Abul, lagi. Abul ala Aduh. Muhammad. Akhari ala Muhammad. Abul ala Muhammad. Akhari ala Muhammad. Akhari ala Allah. Akhari ala Muhammad. Live kan, live Abul kan, ala live kan. Allah. Sudah live. Abul ala Alhamdulillah. Muhammad. Nah, Abul coba ala Sofi Muhammad. Abdul, coba. Akhari. Warga negara Akhari ala Indonesia, Allah. lihat nih ajaran Akhari kasih ala yang Allah. membawa. Akhari. Dia membawa Akhari ala orang Allah. dari luar Abul ala negeri. Muhammad. Kemudian Akhari ala Muhammad. untuk sosok jagoan gitu. Wait, Dr. Chen, Akhari wait, ala Dr. Muhammad. Yang saya kasihan Wait, itu Dr. Chen, adalah Dr. Chen, saudara-saudara wait. saya Kristen He said, Indonesia Zulkifli yang and memiliki Abbas, penghujat. He said Oke, Bang Zuma di kick. Bang Zuma di kick. He is a big shish kebab. Let him come up here. I will make his Allahism shish kebab in 10 minutes. It's like right now he's like the number one Muslims apologist in Indonesia. He is a shish So kebab. he's very high influencer. Hello, I But will he cannot my speak. name I- is not Bibo. I will destroy his Islam in 10 minutes. I don't need 1 hour. 10 minutes I will destroy his Islam. Okay, Dr. Chen, Brother Chen, Nats Bibles want to talk to you. Silakan Nats. Oke, tapi aku nggak ngerti bahasa Inggris. Aku cuma mau salam kenal aja. Ya, mau nanya salam apa? kenal, Mister. My name is Nats Bible. And you, apa? It's your name. It's your name. It's your name. Dr. Chen. My TikTok name is Dr. Chain versus Islam. Do you know what Dr. Chain mean? Do you know what Dr. Chain mean? Ya, rantai, chain. I insert the chain in the backside. I insert in their backside the chain. This is my job. Rantainya dimasukkan dari belakang katanya. Itu kalau siksa kubur tuh loh teman-teman. Kalau di siksa kubur kan Muslim percaya mereka pakai rantai dari duburnya. Dr. Iya, Chain, stop. I've been in TikTok like for almost maybe 12 hours. 12 hours, almost 12 hours. And what do you think about the topic for today? Did you have the topic or you want that I bring new topic? You can bring the topic. Okay, the topic is Quran 68:4. Quran 68:4 says this. Let me show you. This is Quran 68:4. Let me show on my screen. This is Quran chapter 68, 68, verse 4. It says, look at my screen. 68:4. You see on my screen? Okay, not all of us can speak English, so I will translate Okay. for you. Di Quran This- Bang Zuma, kita cari yang lain aja yuk. Nggak bakal dinaikkan Bang Zuma, pastilah. Kita cari yang lain ya. Oh ya, bersama admin di sini. Sorry, beberapa hari ke belakang kemarin live-nya agak tersendat karena saya sama Bang Zuma lagi di luar kota. Sabar ya, sahabat. Kita cari dulu. To come here to prove me, to disprove me. I will say he is not a moral character. He is a dirty man.
Oke, di dalam Quran surah 68 dikatakan Muhammad mempunyai suatu moral yang luar biasa, yang karakter yang bagus, yang moral yang bagus. Tantangan Dr. Chain untuk Muslim dan Ustadz di Indonesia adalah buktikan apakah memang Muhammad mempunyai moral yang bagus. Anda bisa berdiskusi dalam dua bahasa, Inggris dan Arab. Ya, kalau nggak bisa itu mundur aja deh lu, ya, ke langit aja. Any Muslim? Come up. Oke, Rafael. This is one of the Muslims. Yeah. What we want to Silakan. I have like 20-30 minutes. I have to go work after, but I have 20 minute time. So are you Muslim? User, are you Muslim? Yeah, this is Alayubi. His real name is Alayubi. Go Okay, on, Alayubi. You can speak English. Okay. Alayubi. Do you think that Muhammad was the great moral character? of course. Of course. My friend, talk loudly. Talk. Saya fasih. Iya. Bisa nggak Madam, kita kesini? kita aja ikut ke situ Ayo kita bantuin ke sana nerjemahin, Raka. Madam. Ayo kita ke sana Raka sama Bang. Jadi Ayo, gini ayo. Bang Zuma, nanti kalau masalah ini kamu yang kasih tahu karena kan saya nggak hafal semua ya, tapi saya Iya, bisa iya. coba bantu. Ayo Baik. kemana sekarang? Ke Uti ya? Roomnya siapa? Bukan, Roomnya siapa? di Sofiantul. Oh, Al-Hayat. Sofiatul. Al-Hayat itu siapa itu nama ini? Iya, Ayo, Al-Hayat itu ayo Raka. Sofiatul itu. Hah? Al-Hayat itu betul Oke, oke. Sofiatul itu. Al-Hayat, coba. Saya fasih bahasa Inggrisnya, ngerti tapi nggak bisa terlalu lancar Oke, oke. ngucapin. Ayo ke sana Raka. Iya, iya. Oke, oke. Silakan. Oke, assalamualaikum. Pleased with them, propose the marriage to Fatima. But Muhammad said she is young. Then Ali proposed marriage to her and he married to him. So Abu Bakr and Umar asked to marry Fatima, but Muhammad said she is young. If that was, and Muhammad's time is okay to older men married to a child, why Muhammad said she is young? Let him answer this one, please. Oke, Because bagaimana he dengan is surat young. An-Nasa 32 sebentar Yubi. Because he is Bagaimana young. dengan surat An-Nasa Fatima is 3221? younger Sebentar Alayubi, at the Alayubi. time. Sebentar, ketika Abu Bakar dan Umar mau menikahi Fatimah anak Muhammad, Muhammad berkata nggak bisa, dia masih terlalu muda. Answer the question. Yes, because he is younger. What's matter about that? Shishkaba, do you know how old Fatima was? That Fatima was 17 or 18 year old. I'm not his kebab. You're a shish kebab. You're not. I will make you shish kebab. If you're not shish kebab, I will make you shish Fatimah kebab. sudah berusia 17 tahun waktu itu Alayubi. Kemudian Do you- Muhammad nabimu berkata dia masih sangat muda, belum boleh dinikahi. Padahal usianya sudah 17 Doesn't tahun. matter. 17 is younger age.
Shish kebab. Muhammad married Aisha. Aisha was 6-year-old child. You are shish kebab, not me. Why you You're a shish kebab. You're a big shish kebab. You don't know. You're ignorant. You get busted. Yubi, bagaimana mungkin Muhammad bisa menikahi Aisyah, dia berumur 6 tahun, bersetubuh ketika berusia 9 tahun. Sedangkan pada waktu Fatimah berusia 17 tahun, mau dinikahi Umar sama Abu Bakar nggak boleh. Muhammad berkata dia masih sangat muda. Okay, listen me. Huh? When Prophet Muhammad married with Aisyah, because that is order from God. That Oh, so Allah said Allah's a dirty pedophile. So thank you. Allah's a pedo. People, Allah's a pedophile. Allah's a pedophile. Dr. Chain. What is the problem? Yubi, sebentar, aku tanya. When Muhammad married Aisyah, maybe it's his personal problem. He married a child. But what about Surah 65 verse 4? The Yes, verse in Quran the 65. that Quran. allow Muslims to marry young girls. What about that? Yes, sister. Before we go there, let me tell you something. Do you know how old was Muhammad when he married Aisha? That doesn't Tahu nggak matter. What usia problem berapa about that? Muhammad ketika menikahi Aisyah? 54. Doesn't matter. 51. And Aisha was 6-year-old. Wait, shut up. And Aisha, Muhammad berusia Hasha. 51 tahun ketika dia menikahi Aisyah yang berusia 6 tahun waktu itu ya. Yes, and Aisha was 6. That is culture. And wait, man, let me teach you. Let me educate you. Culture. I am your He said ustad. it is a culture. No, I am your ustad today. You have to learn. Take your pen, take your paper. I'm your ustad. I'm going to teach you. You brainwash man. You my student. You my. No, I am your Allah's ustad. I am the ustad of Allah. Bring your Allah to me. I will make him shish kebab. You my student. I'm your teacher. Yeah, you're a shish kebab. You're not teacher. You're a shish kebab. Jangan Nah. main-main dia dulu Muslim Syekh ya. Sister, do you know how old was the age comparison between Abu Bakr and Muhammad? Do you know that Abu Bakr was young than Muhammad? Did you know Abu that? Bakar younger than Muhammad. Yeah. Yes, 2-3 years young. And do you know how Umar with Muhammad? Do you know how young was Umar comparing with Muhammad? I don't know. What is problem? about 13. that? Shut up. Hush. Wait, Hush, shut up. And Umar was 13 or 14 years young than Muhammad. Can you imagine? Umar was 13 or 14 years young than Muhammad. When Umar asked Fatima to marry Fatima, Muhammad said she is young. But Fatima was 17-year-old. Fatima was 17-year-old. But when Muhammad I married... will translate that. Sebentar. Yes. And then Sebentar Yubi. Abu Bakar pada waktu itu usianya 2-3 tahun lebih muda daripada Muhammad. Kemudian Umar itu bahkan lebih muda lagi, kira-kira 13 tahun lebih muda dibandingkan Muhammad. Ketika dia mau melamar Fatimah usianya 17 tahun, Muhammad berkata dia masih terlalu muda. Padahal Muhammad itu menikahi Aisyah ketika berumur 6 tahun. Dan ketika berumur 6 tahun, Muhammad itu udah berusia 51 tahun waktu itu. Coba Yubi gunakan otakmu sedikit. Use your brain, Yubi. Mustafi, we not need translation. I can understand. Translation. You don't need the translation. Translation. But you can understand what I say, okay? Translation. Yeah, You but want I translate for the people translation? in the chat, okay? Oh, sister. There is somebody you get coming. I have to work. Wait, shut up, man. Shut up. Hush. I have to work. I will later come back. Okay, I have to now go work because Why you the get person is. busted? Why you left? He has to work. I have to work. I shish kebab. I have to You work. was lost. I see you later. You was lost Thank you. in Bye. Tibet. No, you was lost. Iya, ternyata tadi kita Itu mendapatkan kenapa satu dokter informasi turun, baru. Ibu Sofi? Iya, kita mendapatkan satu informasi baru ya, Nats. Ternyata Umar sama Abu Bakar itu pernah melamar Fatimah. Pada waktu itu Fatimah berusia kira-kira 17 tahunan. Muhammad bilang nggak boleh, Fatimah ini masih terlalu muda, usia 17 tahun. Lah padahal dia itu menikahi Aisyah, dia usia 51, Aisyah 6 tahun. Terus Yubi mengatakan, oh menikahi Aisyah itu karena dapat wahyu, dapat perintah dari Allah katanya. Coba gimana ini?
Memang iya, itu kan memang Otaknya nggak diceritakan, nyampe. ada hadisnya juga itu. Oke. Ada yang mau tanya Terlalu dengan cepat Yuki? alamu Oh mengabulkan my keinginan. god, surprise buat guys, dari Cielo. saya. Mendapatkan pengetahuan baru terus ya kita ya kalau ada orang Arab yang masuk. Ketahuan yang bilang budaya Arab 17 tahun terlalu muda. Sunan OMG. Anasai. Fix. Kaiser, Fix. aku sampai tepuk jidat. Itu Sunan Anasai order by 3221. Allah katanya Yupi. OMG. Sunan Memang iya, Anasai. itu bukan Padahal karena- budayanya bukan karena pada kehendak waktu pribadi. itu Bukan karena keinginan pribadi Nabi 17 sendiri. tahun itu terlalu muda pada waktu itu, tetapi Allah suruh 3 tahun itu Allah apa ala Yubi. OMG. Bisa dasar Oh baru my- kali ini tuh suaranya kayak gitu. Iya, saya Kaiser, surprise Bu Kaiser, Sobi, Kaiser, surprise. aku sampai tepuk 17 jidat lo tahun denger itu itu. memang masih Aduh, muda, memang bahaya. 17 tahun itu udah tua. Apa yang 6 salah? tahun dibanding 17 tahun. Tapi Aduh, begini Miss Tuhanku. Esther yang menarik begini ya. Jadi ketika tadi kan kita sudah tahu, ketika Abu Bakar sama Umar mau menikahi Fatimah usia 17 tahun, Muhammad bilang jangan, masih terlalu muda, padahal dia menikahi Aisyah umur 6 tahun. Tapi ketika Fatimah menikah dengan Ali, terus Ali itu mau poligami, dia bilang kalau kamu mau mempoligami anakku, lebih baik anakku dicerai. Karena dia pasti tidak akan bahagia. Tetapi dia sendiri kok poligami. Ini aneh menurutku. Standar Jadi dia itu janda. berkata-kata sesuatu yang tidak sesuai dengan kelakuannya. Aku tanya sama kamu Yubi, kenapa ketika Ali bin Abi Thalib mau mempoligami Fatimah, kok Muhammad melarang poligami? Padahal dia sendiri poligami. Saya Itu pernah apa baca bukan orang cerita munafik? itu. Enggak, saya tanya apa itu Iya. bukan orang munafik? Ya dengar dulu. Salah satu alasannya itu karena calon istrinya Ali itu adalah putrinya Abu Jahal, orang kafir gitu loh. Enggak. Makanya Muhammad nggak pernah bilang Katanya jangan menikah karena dia putrinya Abu itu Jahal. menyakiti Iya, hati Muhammad bilang karena itu Fatimah. menyakiti Kamu hati ngarang. anakku. Ngarang. Kamu Iya, tapi ngarang. kalau kita baca di Uhuy. sumber-sumber Tadi ngarang sumber- juga budaya Arab. Iya, itu calonnya itu Ketahuan. memang anaknya Abu Jahal OMG. itu. Iya, tapi Yang bukan itu pasti keberatannya. Muhammad bilang menyakiti hati Fatimah. Iya, Muhammad bilang nggak boleh. Kalau kamu harus menceraikan Fatimah kalau mau poligami itu akan menyakiti hati Fatimah. Palayubi ngarang katanya budaya Arab. Ketahuan belum. Yubi, Ketahuan makin gak malu juga Yubi. Kalau gua sih malu Yubi. Order by Allah katanya si Loh, gimana? Yubi. Udah dijawab kok. Order by Allah padahal Coba budaya kita lihat. Arab udah bagus 17 Mungkin ini tahun Dia masih bisa bantu si muda. Yubi menjawab. Hello. OMG Ya, Tuhan. di mana Madam Yani? Anda mau bantu Where- Yubi menjawab? Where is your friend? I know your friend. Is ex-Muslim, right? He's already Yeah, he's a get. Sheikh and ex-Muslim. No, he's not Muslim. I know him. So what is your problem? Siapa bilang dia kawin umur 6 tahun? Hadismu. Kata Aisyah. Kamu tahu nggak tahun itu? Nggak usah banyak ketawa Oh, kamu berarti dulu. kamu malu kalau nabimu itu menikahi anak Oh kecil. tidak sama sekali. Oh, Kamu tahu kamu malu di kalau zaman nabimu menikahi itu, anak kecil. di zaman itu pendiri Amerika juga pedofil umur ya? 7 tahun sudah menikah. Oh, Yang penting dia menstruasi. Kamu tahu nggak? pedofilia, Makanya pedofilia kamu sudah baca jelas buku. dalam By Islam. Allah. Jadi Baca buku pedofilia daripada itu kamu merupakan menuhankan budaya manusia. Islam. Seharusnya otak kamu dibuka dulu. Otak kamu dibuka karena manusia tidak bisa menjadi Tuhan. Ya, itu satu. Lo ini nggak ada hubungannya. oke. Saya tanya Kedua, pedofilia kok. Kamu Saya harus tanya banyak pedofilia. baca buku. Di tahun itu Saya semua bacakan. orang kawin umur 8-9 tahun. Oke, saya bacakan surah 65 ayat 4. Pedofilia di dalam Quran.
Saya bacakan ya Anda, surah At-Talaq surah 65 ayat 4. Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi dalam kurung menopause di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, masa idah mereka adalah 3 bulan. Begitu juga perempuan-perempuan yang tidak haid. Kalau Anda baca di sini tafsirnya Al-Jalain, perempuan yang belum haid itu artinya dia menopause atau dia belum mendapatkan haid karena usianya masih terlalu muda. Jadi pernikahan di usia muda belum haid itu diperbolehkan di dalam Islam, ada fatwanya. Bahkan bayi yang berusia beberapa hari boleh dikawini tapi belum boleh disetubui. Ya, fatwanya ada dan saya bisa tunjukkan pernikahan anak di bawah umur. Sebenarnya ketika usia 6 tahun itu tinggal serumah, cuman menikahnya itu yang itu 9 tahun, bukan 6 tahun. Loh iya, wong dia masih main boneka kok. Kan Aisyah waktu itu masih di dalam ayunan sedang main boneka, dipanggil sama ibunya. Sama ibunya rambutnya disisir, dibenerin, terus diserahkan ke Muhammad untuk disetubui. Jadi yang betul itu menikahnya Lah itu ya sudah usia 9 tahun dia masih main ayunan di boneka. Dia masih main ayunan main boneka di ayunan Aisyah itu. Ngerti kamu? Fatimah 17 tahun terlalu muda, tiba-tiba 9 tahun tidak muda. Ini apaan? Ini apaan? Si Billy mana nih si Billy nih? Billy mana Bill? Wah, ampun deh. 9 tahun tidak mudah. Order by Ya, jadi Allah. mereka malu loh. Ternyata mereka tuh malu. Di kick dari sana baru beberapa. Udah nebak. Mereka tahu madam, Bang. Pasti nggak bakal bisa naik. Dinaikin bentar, tapi di kick. Semoga beliau kesini Udah gitu. nebak, Bang. Apalagi Bang Raka juga ikut. Wah, udah ada. Kemungkinan di kick aja nggak bakalan bisa naik. Kalau nggak Itulah. di minimal gitu. Maksudnya mereka teman-teman ya Kristen ini sudah nggak berdaya menghadapi Kristolog Indonesia, sehingga mereka juga ada kok kalau mau kan gitu ya. Silakan aja berkhotbah di negara masing-masing. Kalau saya sih fokusnya di Indonesia ini. Betul. Tapi ini juga tadi ada pertanyaan Bang Juma, kalau mau menanggapi tadi di room ini juga tadi dengan Bang Raka ada pertanyaan seperti ini dari saya, dari hostnya itu. Saya perhatikan kan setiap kali ada diskusi antara Muslim dengan Kristen atau debat lah atau apa namanya itu. Nah, Judaism ini lebih setuju dengan narasi yang dibangun sama Muslim, terutama dalam konteks ketauhidan, ketuhanan. Padahal di Injil, di Alkitab itu dia menggunakan PL yang notabene itu mengadopsi dari Judaism gitu loh, Bang. Nah, tapi kenapa nggak cocok antara Judaism dengan Kristen, malah lebih cocok dengan Muslim? Nah, penjelasan dari Abang sendiri gimana, Bang Juma? Terima kasih. Tafadhol, silakan. iya, jadi gini, sahabat-sahabat sekalian. Sebenarnya praktis Judaism itu, baik yang ada di Indonesia atau dimanapun berada, itu mereka memahami sebenarnya kebenaran itu ada di Al-Quran. Makanya kita tidak pernah bentrok dengan praktis Judaism terkait dengan akidah. Terkait dengan tauhid itu kita tidak pernah ribut. Tapi terkait dengan syariat, mereka masih memegang teguh ya syariat Torah yang mereka punya. Tapi kalau kita berbicara mengenai konsep ketuhanan, teman-teman saya Judaism itu mereka malah sering kemudian melakukan tefillah di masjid. Bahkan kami sering video call kayak Morebili. Kemudian dia sholat di terminal kemarin, dia tuh video call, Bang Suma, saya izin saya mau sholat dulu. Dia di masjid di terminal, dia ibadah di sana.
Apa alasannya? Karena Tuhan yang disembah oleh umat Islam itu adalah Tuhan yang sama. Lalu kemudian cara mensyariatkan keadaan dalam hal ini adalah hukum-hukum yang dibawa oleh para nabi juga masih ada di Islam seperti sunat. Sementara rumah ibadah Yahudi itu di dalam kitab mereka di Yehezkiel 44 haram hukumnya orang bersunat masuk di bait suci, tidak bisa. Sementara bait sucinya umat Islam harus buka alas kaki, harus mandi, harus berwudu, baru kemudian masuk ke dalamnya. Jadi menurut pandangan mereka ya inilah sebenarnya ajaran yang diajarkan yang sesungguhnya seperti itu. Hanya saja kenapa mereka tidak meluk Islam? Karena mereka tidak mengimani Nabi Isa alaihissalam. Poinnya di situ. Bukan terhadap baginda Rasulullah Muhammad SAW, tapi yang mengganjal mereka karena adanya sosok Nabi Isa alaihissalam, di mana secara budaya di dalam kitab mereka, di Talmud mereka itu diceritakan tentang oknum tersebut dengan nama yang berbeda, dengan narasi yang dibangun juga sangat-sangat jauh berbeda dengan Al-Quranul Karim. Itulah yang mengganjal mereka. Tapi kalau berbicara mengenai akidah, berbicara mengenai konsep ketuhanan, ya Islam dan juga Yudaism itu mengiyakan. Mereka tidak melarang poligami istri, tapi yang mereka larang itu adalah poligami Tuhan. Berbeda dengan teman kita di sebelah, mereka sosokan tidak mau poligami istrinya, tapi Tuhannya dipoligami. Nah, ini yang kemudian bisa saya utarakan terkait dengan pertanyaan sahabat saya. Oke. Makasih. Iya, dilanjut Bang, pertanyaan itu kan karena kan PL itu kan ngadopsi dari Yudaism gitu loh, ya Bang ya. Mohon koreksi kalau nanti narasinya salah. Dan itu kan PL itu ngadopsi dari kitab sucinya Yudaism. Secara logika harusnya kan sama ya Bang ya isinya. Apakah ada perbedaan di penafsirannya atau seperti apa? Kalau sama, kalau beda berarti kan ada sesuatu yang salah di situ. Silakan penjelasannya Bang Juma. Terima kasih. Tafadhol. Iya, jadi gini. Kalau di dalam kitab Septuaginta yang kita terima, yang kita dapatkan terjemahannya saat sekarang ini kan, itu kita temukan adanya narasi yang dibangun, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi firmanku, agar kau tidak dianggap sebagai pendusta. Itu tersebar banyak di dalam kitabnya teman-teman Kristen. Itu ada perintah, bahkan sampai di kitab mimpi pun atau kitab wahyu, ya, itu diterangkan barang siapa yang menambahkan, barang siapa yang mengurangi, itu ada di Wahyu 22, itu jelas sekali diterangkan di sana. Artinya indikasi pengurangan dan penambahan itu ada, bisa terjadi di dalam kitab mereka. Nah, seirama dengan apa yang diterangkan oleh Al-Qur'anul Karim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Sama, ya ahlal kitab, liman talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Mengapa engkau mencampur adukkan? Itu poin kedua. Poin ketiga, kalau kita melihat dari catatan pewarta, penulis kitab yang kemudian lolos kanon itu banyak pesan-pesan Yesus kemudian yang mengatakan waspadalah kepada ahli Torah, waspadalah kepada orang-orang Farisi yang ada di tengah-tengah mereka. Bahkan kalau kita lihat secara ekstrim dikatakan dalam 1 Yohanes 2 nomor 18 nomor 19, bahwa anti pengajaran Yesus itu berasal dari tengah-tengah Yesus itu sendiri. Makanya ketika kita melihat kemudian sudut pandang pengajaran daripada konsep ketuhanan mereka, yang paling inti dari kesemua ini adalah ajaran perjanjian baru itu dituliskan untuk siapa? Untuk Yahudi atau untuk non-Yahudi? Kalau untuk non-Yahudi berarti bebas, apapun ingin dituliskan di dalamnya itu terserah selera, sesuai dengan pesanan atau sesuai dengan bangsa mana yang dituju surat tersebut. Tapi kalau berbicara mengenai Yahudi, jangan coba-coba memasukkan ajaran ke mereka. Jangan coba-coba. Makanya di dalam kitabnya teman-teman Kristen itu, di dalam kisah para pewarta, itu banyak hujatan yang ditujukan kepada Paulus itu sendiri. Oleh siapa? Oleh orang Yahudi. Orang Yahudi yang mana? Yang masih memegang budaya Torah.
Kok bisa begitu? Ya, karena Paulus tampil mengajar kepada penganut mengajar kepada orang-orang yang tidak menganut Torah dengan prinsip-prinsip yang kemudian mengambil Torah sebagai dasar pijakan pengajaran, tetapi menghujat kepada Torah itu sendiri. Contoh, tidak ada orang yang diselamatkan karena hukum Taurat. Ya, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka dia membatalkan hukum Torah dan segala aspek ketentuan dan aturan yang ada di dalamnya. Ya ini, nah ajaran ini kemana dibawa? Diajarkan kepada orang Romawi dan Yunani. Jadi memang sangat jauh berbeda. Saya pernah tanya baru-baru ini, bulan lalu saya tanya More Billy, saya katakan begini, More, kita sudah lama sama-sama nih, ku bilang. Tolong jawab yang jujur. Menurut saudara sebagai praktisi Yudaism, Yesus itu siapa sih? Apa yang dia katakan? Bang Suma, kalau tanya Yesus kepada saya yang praktis Yudaism, saya katakan dia itu sama aja dengan Hanuman bagi kami. Jadi dia itu ada legenda katanya, yang tidak ditemukan dalam kitab suci kami. Nah itu kan satu jawaban yang sangat luar biasa gitu. Sementara orang Kristen itu mengaku bahwa kitab mereka itu asalnya dari orang-orang Yahudi gitu loh. Padahal Yesus mewanti-wanti murid aslinya agar waspada kepada orang Yahudi. Nah ini yang sering saya gunakan itu di Matius 23 nomor 15. Ya, celakalah engkau wahai orang Farisi, ahli Torah, orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang masuk ke dalam agamamu sebagai orang neraka, dan menjadikan mereka 2 kali lipat lebih jahat daripada engkau sendiri. Nah, sangat-sangat luar biasa ini ya, data itu. Kenapa? Karena jelas agama apa yang dibentuk oleh orang Yahudi. Setelah mereka kemudian keluar, mengabdikan diri mereka kepada non-Yahudi, agama apa yang dibentuk oleh mereka orang-orang Farisi ini? Ya agama Kristen. Jadi tidak keliru kemudian ketika Yesus mengatakan celakalah engkau ahli kitab. Dia tidak pernah mengatakan celakalah engkau wahai ahli Al-Quran, celakalah engkau wahai orang Arab. Enggak. Yang dikatakan celaka itu adalah orang-orang Yahudi dan seangkatan dengan dirinya. Saya kira begitu saudara, sahabat saya. Silakan. Ya, silakan. Ada yang mau nanya apa atau host lagi untuk apa biar nanti ada pembicaraan. Silakan abangku, Bang Jalanan. Ya, jadi gini, betul kata Bang Sima katakan gini. Jadi kalau jadi gini, selama kitab atau Bible itu masih sumbernya adalah Septuaginta, maka tidak akan pernah ditemukan kecocokan antara Judaisme sama kekristenan, gitu loh. Kenapa? Karena memang di dalam Septuaginta itu memang sudah dibangun narasi bahwa kesejajaran antara Tuhan dengan manusia itu sama, gitu. Jadi, nah sedangkan kalau jika Bible itu berdasarkan Masoret, maka apa yang menjadi haknya Tuhan, ya hanya Tuhan. Apa yang menjadi haknya manusia adalah manusia, gitu. Jadi aku pernah gini, ya kan, ya. Misalkan gini, ada satu ayat yang saat ini kan masih aku terus kejar gitu loh, ya kan, tentang di dalam Ulangan 30 nomor 14 gitu loh. Kalau di dalam Masoret atau Aleppo, di situ kan kata firman itu kan diterjemahkan kata hadafar. Tetapi kalau di dalam Septuaginta itu diterjemahkan kata rema. Lah, menariknya lagi adalah ketika aku buka di dalam Yahudi Orthodox Bible, Yohanes 1 nomor 1 itu diterjemahkan dalam bahasa Ibrani ya, itu diterjemahkan hadafar. Lalu ketika lalu aku lihat di dalam Textus dan Praktikanus itu diterjemahkan rema. Artinya apa? Artinya
Dia diterjemahkan logos, ya, dipakai kata logos. Nah, maka aku pernah tanyakan gini, misalnya kan gini, kalau kalian menggunakan kata adapar itu yang diterjemahkan, yang dipakai di dalam Ulangan 30 nomor 14 itu, aku pakai sama, ya, kata rema itu di dalam Yohanes 1 nomor 1, boleh nggak gitu loh? Kan gitu. Nah, sampai hari ini pun belum ada yang berani menjawab gitu loh. Dengan dalil apapun, loh sekarang bedanya apa? Kan sama kok, sama-sama firmannya kok, tulisannya sama-sama diterjemahkan memang firman kok, nggak ada masalah gitu loh, ya kan? Kenapa? Ya karena kalian terbelalak nantinya ketika ditemukan di dalam Yohanes 1:14 bahwa firman itu menjadi manusia, maka gugur gitu loh. Karena apa? Karena itu koneksi dengan Al-Quran sendiri yang menerangkan bahwa Isa itu diciptakan dari kalimat Allah, ya kan? Surat Al-Imran 59 kalau nggak salah ya Bang Suma ya, yang tentang penciptaan Isa sama dengan penciptaan Adam dengan kata kun ya kalau nggak salah. itu jadi sebenarnya sama gitu. Jadi aku pikir Ali Imran, Bang. Ali Imran. Ya, Ali Imran nomor 59 kalau nggak salah. Iya, betul. Iya. Jadi gitu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah gitu. Jadi saran saya ya, kalau mau orang Kristen itu banyak mendapatkan hidayah, cobalah memakai sumber Bible dari Masoret, bukan dari Septuaginta. Saya yakin gitu loh, Kristen itu bubar gitu. Aku jamin. Maka pemahaman mereka tentang Yesaya 9:5-6 yang sampai hari ini menjadi dilema, itu pasti akan bubar. Gitu. Belum lagi Yesaya 29:12. Ya kan? Kenapa ada kata tangan di situ nggak diterjemahkan? Padahal kalau mau ditelusuri itu kan memakai kata hira. Tapi diterjemahkan kata seras, tangan. Tetapi baik hira maupun seras pun tidak diterjemahkan, tetapi hanya dituliskan seseorang. Lah ini fakta ya. Ya, dan yang paling menyakitkan adalah ketika kita lihat di LAI lah yang saat ini Matius 19:29. Ya kan? Kata istri itu dihilangkan. Padahal itu kata istri itu adalah perkataan Yesus yang mereka anggap sebagai Tuhan. Kalau mereka saja berani mengkorupsi perkataan Yesus yang mereka anggap sebagai Tuhan, lalu kebenaran apa lagi yang akan mereka akan sampaikan? Begitu. Itu sih dari saya sih Bang Zuma. Ya, silakan. Ada ini lagi? Enggak, kalau saya kan di sini cuman fasilitator ya abang-abangku untuk buka room, untuk berdiskusi. Harapan saya sebenarnya sederhana. Saya pengen membuka logika atau nalar dari teman-teman saudara kita yang sebelah itu. Paling kalaupun dia tidak memaknai mengerti tentang yang tadi disampaikan dengan sama Bang Jalanan tentang Septuaginta atau apa dari original teks, paling enggak dia bisa menggunakan logikanya gitu loh. Nah, ketika itu saya coba sampaikan berlogika tidak dalam konteks keyakinan, itu logikanya jalan pintar-pintar. Tapi ketika masuk ke dalam dogmatis keyakinannya, itu nggak jalan lagi logikanya, nalarnya. Itu tanggapannya dari abangku Bang Juma, gimana tuh, Tafadhol? Bisa diulang, Bang? Ya, tadi saya kan di room ini memfasilitasi untuk berdiskusi. Harapannya adalah membuka logika atau nalar dari saudara-saudara kita yang dari sebelah. Nah, logika itu jalan dari teman sebelah itu ketika tidak masuk ke dalam ranah dogmatis keyakinannya gitu loh. Jalan gitu, bisa kita ajak untuk berlogika, bernalar. Tapi ketika masuk ke dalam dogmatis keyakinannya, itu nggak jalan lagi, Bang. Jadi kayak apa ya? Kayak ada hijab, kayak ada penghalang yang itu sangat tebal gitu untuk ditembus. Padahal cukup dengan sedikit memainkan logika nalar dasar kita itu, ya contohnya 1+1 itu kan 2. Oke, gitu, paham ketika tidak masuk ke dalam ranah dogmatis keyakinan. Tapi ketika masuk ke dalam dogmatis,
bahwa 1+1+1 itu sama dengan 3, itu nggak bisa terima. Ini contoh ya. Nah, itu untuk memahamkan itu kadang saya juga agak gimana ya solusinya. Iya. Jadi benar yang sahabat saya katakan ya, bahwasanya sulit kemudian untuk kita membuka cakrawala berpikir teman-teman kita. Kenapa? Karena mereka itu diasikkan dengan keenakan, ya, dengan kenikmatan. Maka benarlah apa yang menjadi kaidah di dalam ajaran agama Islam. Wajannatul kafir. Jadi dunia ini bagi mereka itu adalah surga. Semuanya itu adalah keindahan. Semuanya di aspek mereka itu adalah kemudahan. Tidak ada yang sulit bagi mereka. Agamanya serba nikmat, janji-janjinya menyenangkan, aktivitas ibadah yang kegiatan prosesi penyembahan yang mereka sebut ibadah itu semuanya aspek pendukung untuk manusia itu happy. Lalu kemudian tidak ada tuntutan untuk bagaimana mereka menjalankan prosesi ibadah. Tidak ada hal wajib, semua menjadi halal. Mati tidak kenal siksaan kubur, tapi langsung ke surga. Tidak mungkin kemudian mudah untuk kita palingkan mereka mengenal Islam lebih jauh, di mana Islam itu syarat dengan aturan. Syarat dengan aturan dan juga syarat dengan hal-hal yang hukumnya wajib. Dan banyak hal yang mengerikan situ. Siksaan kubur, padang mahsyar, sirat. Ya, itu yang menakutkan mereka. Sehingga yang bisa kemudian membuat mereka itu meluk Islam hanya hidayah. Keluar daripada doktrin dan dogma yang mereka anut selama ini secara turun-temurun dan mendarah daging dalam diri mereka. Makanya saya susah, Bang, ketika saya ingin naik di tempat mereka, saya sulit, saya tidak dinaikkan. Kalaupun saya dinaikkan, nggak lama bertahan, di kick, di mute, diblokir, sampai sekiranya 10 akun saya itu ada 10-nya pun akan di kick sama mereka, diblokir sama mereka. Lalu kemudian alasannya saya diminta untuk buka room sendiri atau di room muslim. Tapi saya yakin kayak sekarang nih, saya di room muslim. Tapi mereka tahu, saya yakin mereka tahu saya lagi live di sini. Tapi mereka nggak ada yang kesini. Di Zoom juga sudah sepi. Mereka berbondong-bondong malah larinya ke TikTok dan monolog. Pura-pura nggak mau mendengarkan kita. Sama seperti si Christine tadi. Saya dinaikkan tapi ya gayanya cuma kayak seperti itu. Jadi tidak memberikan edukasi yang maksimal terhadap anak bangsa gitu. Padahal sejatinya antar agama ini, orang-orang yang ngaku kemudian punya kapasitas untuk membicarakan tentang dua sisi agama, itu sejatinya memberikan edukasi terhadap anak bangsa. Biarkan anak bangsa ini yang melihat, menilai, dan memilih. Jangan kita yang saling maki-makian, saling hujat-hujatan, saling menghinakan satu sama yang lain. Kita boleh keras, tapi berbicara dalil, bicara data gitu. Tapi yang kita lihat sekarang itu nilainya udah bergeser, sahabat-sahabat sekalian. Nah, sementara kita tidak punya kekuatan kemudian untuk kita jual kepada orang-orang yang saya katakan berakal lemah. Apa yang harus kita jual kepada mereka? Masuk Islam kudu wajib hukumnya mereka itu melaksanakan rutinitas ibadah. Belajar tentang Islam kudu wajib mereka itu kemudian bisa memahami Al-Quran, minimal baca Quran. Masuk Islam
kulub mereka harus dipotong. Masuk Islam harus menjaga diri dari zina. Jadi tidak ada aspek iming-iming yang kemudian bisa kita janjikan kepada mereka untuk masuk ke dalam ajaran agama Islam seperti layaknya yang mereka lakukan terhadap Islam awam yang dengan mudahnya bisa meninggalkan keislamannya, menjual akidahnya. Kalau di Islam yang tadinya setiap hari Minggu mereka konser, nyanyi, happy-happy, tidak ada kewajiban dalam ajaran agama mereka, kemudian kita mau ajak masuk Islam, berat. Maka posisi kita ini hanya bertahan. Tentu dengan cara-cara kemudian kita harus mendalami kaidah-kaidah yang ada di dalam kitab mereka. Sama seperti yang diterangkan oleh sahabat kita tadi, misionaris jalanan, yaitu betul. Sekiranya mereka mau memahami ya tentang kitab mereka dari kitab Masoret, bukan dari Septuaginta, yakin sekali saya. Kenapa? Karena nilai itu sebenarnya sudah ada poin-poinnya yang bergeser. Misalnya diambilnya kata Allah, kata Nabi, kata Rasul, Alkitab, ayat dan semua itu sangat disayangkan karena mereka salah tempatkan gitu, tidak pada tempat yang sebenarnya. Ya, saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Sekiranya ada teman-teman yang non-muslim, dinaikkan aja biar kita dialog. Ini saya udah naikkan tadi, turun lagi Bang. Nggak mau naik. Takut. Saya lagi cari yang mau naik, silakan ya teman-teman dari Kristen. Ada narasumber, ada Bang Juma sama Bang Misionaris Jalanan. Silakan kita berdiskusi akademis aja. Saling bertanya, silakan bertanya, nanti ada jawaban. Kalau kurang puas bisa diperdalam lagi pertanyaannya supaya kita sama-sama belajar membuka wawasan dan cara berpikir dan cara berlogika lah, kurang lebih seperti itu. Silakan kalau dari teman-teman atau saudara kita yang dari Kristen untuk menaik ke Komal, ajukan permintaan saja. Soalnya banyak banget, saya tidak tahu yang mana yang Muslim, yang mana yang Kristen. Kalau nggak ngajuin permintaan, silahkan. Barangkali dari Bang Misionaris Jalanan atau dari Bang Sahendra ada tambahan atau ada tanggapan, tafadhol. Soalnya pembesar-pembesar mereka itu nutup diri untuk berdialog dengan kita gitu. Pak MYM sudah menghindar, nggak mau lagi. Adapun yang mau dialog itu yang cuman suka koar-koar aja, kayak Bu Uti, cuma mau menghujat. Capek juga kita layani mereka. Silakan sahabatku, kalau ada yang mau ditambahkan, silakan. Silakan Abang, Bang Misionaris Jalanan atau Bang Sahendra. Bang Misionaris silakan, tafadhol. Ya, jadi betul, gini Bang Suma, ya seharusnya gini, gimana aku menjelaskan gini, dalam Efesus 2 nomor 15 itu ya kan, ketika ada tawaran tentang dibatalkannya hukum Taurat ya, ya atau instruksi Taurat itu kan, yang kita tahu adalah di dalam Yudaisme itu kan ada 613 mitzvot gitu. Nah, dalam 613 mitzvot itu nggak main-main gitu loh aturannya. Ya kan, nah, itu tiba-tiba dibatalkan gitu loh, dengan diganti dengan hukum kasih karunia gitu loh. Ya, aku pikir ya pasti secara manusiawiku ya, aku akan milih hukum kasih karunia gitu loh. Kenapa? Karena memang sudah didasarkan bahwa nggak akan pernah ada orang sanggup gitu loh untuk melaksanakan mitzvot 613 itu. Tetapi pada kenyataannya kan apakah ada tuntutan kesempurnaan dalam melakukan 613 itu dari Tuhannya bangsa Israel? Ya enggak juga lah, gitu loh. Ya kan, berapa banyak bangsa Israel itu berpaling dari Tuhan dan segala macam dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, itu tetap diampuni kok gitu loh, dan gak ada syarat-syarat apapun gitu loh, ya kan. Banyak tuh bertebaran gitu loh di dalam PL itu, misalkan 2 hari 7 14 gitu. Itu
ya kan, apabila umat yang menyebut namaku kan, atas namaku kan, jadi tinggal ngomong aja, ya Allah ampuni, ya Tuhan ampuni, selesai gitu. Nah, pertanyaannya kan gini, mereka nggak mau apa namanya hidup susah dengan aturan-aturan yang memberatkan dalam apa namanya ibadah gitu, ya kan. Jadi kalau misalnya ibadah kok bisa seminggu sekali, ya seminggu sekali kalau itu, ya kan. Lalu dengan kebebasan gitu, ya aku sendiri lihat gitu loh, kan aku juga pernah di sana gitu. Jadi apa namanya ibadah dengan seenaknya kan, yang penting dekat sama Tuhan, yang penting hatinya dan segala macam. Itu banyak sekali alasan-alasan yang mereka gunakan untuk membenarkan dirinya itu loh. Padahal apa namanya yang diajarkan Yesus sendiri itu tentang ibadah itu tidak lepas daripada seremonial Taurat, kayak tefillah gitu, ya kan, sujud dan segala macam, bersuci gitu. Semua itu diajarkan semua itu. Ya, tapi kan dengan apa namanya yang dikatakan oleh Paulus kan di dalam Efesus 2:15 itu, dengan matinya Yesus sebagai manusia, ya kan, atau ya boleh dikatakan kan pengganti atau penebus, atau ya kasarnya itu tumbal itu membatalkan hukum Taurat gitu. Artinya memang ada namanya kekosongan hukum. Nah, hukum itu diganti dengan hukum yang baru. Nah, kalau sudah diganti dengan hukum baru, ya saat ini ya hukum kasih karunia tadi itu. Jadi semuanya itu hanya berdasarkan kasih karunia itu. Ada kebebasan gitu ya. Beda dengan Islam gitu, ya kan. Sholat subuh, ya kan, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, belum lagi yang sholat malamnya itu. Tapi itulah yang dinamakan kenikmatan dalam ibadah. Itu loh. Kita main logika aja lah. Ya kan. Jika ada dua orang hamba, ya, atau anak lah, yang satunya itu rajin melakukan kehendak tuanya atau orang tuanya, yang satunya lagi itu malas-malesan gitu. Ya pasti secara apapun, ya kan, pasti akan memberi nilai plus terhadap apa namanya orang yang rajin ini gitu loh. Nggak mungkin nggak akan memberi nilai plus pada orang yang rajin ini. Baik, sebentar saya sapa dulu Kanit. Salam Kanit, selamat malam. Malam. Selamat Malam Bang bergabung. Adi. Ya, silakan dilanjut. Ya, jadi gitu. Jadi tentang dogma ya susah. Soalnya apa? Sudah sangat mengakar gitu loh. Ya kan. Pemahaman yang salah ini memang sudah mengakar di dalam kekristenan ini, sehingga susah untuk apa namanya didongkrak gitu loh. Coba lagi nih, ketika misalnya gini, ini saran saya aja. Ketika misalnya gini, pihak Kristen atau pihak Islam, ya kan, berdiskusi, ya kan, coba gini aja loh, kita menggunakan nalar dulu, nggak usah menggunakan iman dulu. Mana bisa diterima sebagai apa namanya, sebagai suatu kebenaran, itu loh. Kan? Lah baru kalau setelah itu baru bicara tentang keimanan. Kenapa? Karena kita nggak akan pernah bisa menyembah Tuhan dengan benar kalau kita tanpa akal. Kita tidak bisa menyembah Tuhan, siapa Tuhan yang kita sembah itu kalau kita nggak pakai akal. Ya kan. Nah kalau ini aku ini mungkin ini pendapatku, kalau aku menyembah, ya kan, sesuatu atau yang sama dengan fisikku, ya aku untuk apa aku menyembah? Gitu. Aku untuk apa mengagumi seseorang yang sama dengan aku?
yang notabene nggak bisa berbuat apa-apa atas hidupku. Dan ingat gitu loh, keselamatanku ini ya kan, yang sebagai aku percaya adanya nanti hari kehidupan akhir, itu yang menentukan aku gitu. Dan keputusanku adalah ketika aku hidup di dunia ini yang menentukan aku nantinya gitu. Kalau kehidupan akhirku aku salah memilih, ya kan, yang aku sembah ya babak belur aku, kan begitu. itu sih. Jadi susah kalau bicara tentang dogma, berat. Aku aja nyerah. Barangkali ada yang mau disampaikan. Kenapa, Bang? Mau sampein apa? Loh? Oh, iya. Nggak ada sih, cuman menanggapi simple aja. Mengkajinya seperti melebihi saya sendiri yang Kristen. Bingung kenapa abangnya yang mengimani Islam sangat memahami iman saya yang saya jalani itu. Ya, tapi hak semua orang sih ngomongin itu, dan saya tidak mau membantah. Karena apapun yang disampaikan orang ya itu hak masing-masing. Cuman lebih baik ngomonginlah imannya masing-masing. Karena apa yang abang sampaikan kan saya dengar tidak seperti yang saya imani dan jalani. Itu aja sih Bang Adi. Thank you untuk kesempatannya semua. Selamat malam. Bang Juma maupun Bang Jalan Jalanan tanggapannya. Saya di sini pasti. Ya, saya duluan ya, dulu Bang. mungkin, Ya, Bang. silakan Bang. Oke, baik. Jadi gini, saudari saya, ya, kita tidak bisa menutup mata kemudian terhadap fenomena yang terjadi antara Islam dan Kristen di negara kita ini. Bahwa dua agama ini adalah agama syiar. Hanya saja ada yang menggunakan cara-cara yang tidak sepantasnya dilakukan. Karena kenapa? Memang ada pesan di dalam kitab saudara yang kemudian dikatakan, aku mengutus engkau, ya, berlakulah cerdik seperti ular, kan gitu. Ada perintahnya gitu. Jadi di dalam kitab saudari dikatakan begitu, berlaku seperti ular. Artinya cerdik di situ ya. Ketika diperintahkan cerdik seperti ular, ini bisa dipahami bahwasanya metode yang teman-teman Kristen kemudian lakukan itu bisa saja secara masif seperti penggunaan istilah-istilah Islami di dalam kitab saudara. Ini jelas di dalam Matius 10 nomor 16. Ya, cerdik seperti ular, setulus merpati dan seterusnya. Padahal kalau kita lihat narasi yang ada di dalam kitab saudara, ular itu identik dengan syaitan, identik dengan iblis yang menyesatkan kemudian Hawa dan juga Adam di Gan Eden. Nah, kemudian ada instruksi agar hendak cerdik seperti ular. Artinya, kalau salah memahami ini, kalau ada muatan kebencian sedikit terhadap agama lain, khususnya Islam, maka apapun bisa dilakukan karena ada amanat dari kitab suci. Itu satu. Kedua, kami sebagai umat Islam itu kemudian, khususnya saya pribadi ya, ketika melihat fenomena ini, maka Allah mengatakan di dalam kitab suci saya, lakukan perlawanan. Fala tuti'il kafirina wajahidahum bihi jihadan kabira. Jadi lakukan perlawanan terhadap mereka dengan perlawanan menggunakan Al-Quran. Perlawanan yang besar. Bukan artinya perlawanan dalam hal fisik ya, tapi
Ya, luruskan pemahaman mereka, fitnahan mereka, hujatan mereka terhadap Islam, lalu kemudian sampaikan kepada orang-orang awam di antara mereka apa yang sebenarnya terjadi. Contoh misalnya nih, kalau saudari saya ini mengatakan, ya kita silakan beragama masing-masing. Tapi kalau itu yang dijadikan sebagai dasar, maka tidak ada kemudian misionaris ya yang dari gang ke gang menjajakan kemudian surat-surat atau ayat-ayat atau dalih-dalih atau dalil-dalil dalam kitab saudara. Itu. Sebentar, Nah, sebentar Bang Juma izin sebentar. silakan. Sebentar sebelum dilanjutkan. Kanit gimana? Kanit mau di timer atau gimana? Biar nanti saya tidak ini. Ngobrolnya Gimana santai tadi typingnya? Saya nggak aja kebaca karena tuh. saya memang bukan pendebat. Saya memang imannya Kristen dan saya bukan tukang debat gitu loh. Kalau misalnya yang Bang Zuma bilang, kalau yang sampai ke gang, Bang Zuma harus kenali dulu bahwa di Kristen itu banyak aliran, Bang. Kalau sampai yang ke paham. pintu itu bukan mewakili semua Kristen, Bang. Bahkan itu aliran sesat kalau aku boleh ngomong. Nah, jadi jangan abang pukul rata yang ke rumah-rumah membawa ayat-ayat, bawa buku-buku, itu tidak mewakili iman saya. Dan jangan generalisir itu sebagai Kristen. Dia tidak mengimani seperti yang kita imani yang sesungguhnya. Bahkan dia menginjili saya, Bang, biar abang tahu. Gitu loh. Jadi Bang Zuma jangan menganggap saya seperti sama mereka, dan mereka belum tentu sama dengan saya. Gitu. Jadi kacamata Bang Zuma kalau boleh pindahin dulu ke kita, ke posisi kita. Bukan untuk mengimani ya, tidak. Bukan untuk membuat abang jadi pindah iman, enggak. Saya pun tidak pernah mau, nih ya dengar. Saya tidak pernah mau mengajak orang masuk ke agama saya. Dan saya tidak pernah menginjili orang. Ini saya. Tapi kalau dia tanya tentang Tuhan saya akan cerita. Sepanjang dia tidak meminta, saya diam. Saya hanya mengerjakan apa yang menjadi tugas saya sebelum saya mati. Kalau abang ketemu yang pendebat-pendebat, tolonglah. Mereka tidak mewakili semua umat yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Karena apa? Buat saya, ini saya ya. Ketika ada firman dibilang, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Pengertian buat saya murid adalah ada jenjang pendidikannya yang kayak di sekolah. Artinya apa? Atau sama seperti orang yang baru lahir. Dia harus belajar duduk dulu, tengkurap dulu, duduk dulu. Nah, jadi kalau cuman khotbah-khotbah di debat-debat masuk Kristen tapi dilepas setelah itu tidak dibimbing keimanannya, ngapain Bang? Ngapain? Makanya kalau Bang Zuma perhatikan, saya nggak masuk loh di ruangan debat-debat. Malah saya hanya membela gini. Ketika ada hal tentang Yesus yang nggak benar, ya udah. Selagi dia mau nanya, saya ngomong. Nih kesaksian saya, 2 orang dari Muslim itu bungsu, yang kedua Bang Reki Medan. Ngobrol di ruang saya asik. Gak pakai debat Bang. Dia tanya posisi saya, dan saya pun gantian nanya dari iman dia. Dan kami bubar dengan baik-baik dan tidak ada celaan, tidak ada hinaan. Dan tidak ada urat-urat leher. Dari pribadi saya seperti itu. Nah, saya kepengennya kita tuh ngobrolnya kayak gitu. Saya juga ngomong di Kristen, ngapain Poinnya sih? sudah ditangkap Kanit. Jadi kayak poinnya gitu sudah sih. di ini gantian dulu, nanti biar rapi lagi ya. Iya Bang. Silakan Ya, Bang Juma, intinya- tanggapannya seperti apa? Oke. Iya, jadi gini, Silakan. Saudari Nit, saya paham. Saya banyak sahabat, adik angkat saya juga ada, kakak angkat saya juga ada Kristen. Iya. Tapi itu kan tidak mewakili, artinya kondisi itu tidak kemudian membuat kami Islam itu berpangku tangan dengan adanya saudara-saudara kita Kristen yang seirama dengan Mbak ini ya. Karena kenapa? Kami melihat di dalam kitab saudara sendiri itu yang mengatakan
pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Nah, ini kemudian sangat-sangat menjadi sebuah tantangan bagi kami kemudian sebagai umat Islam, ya, untuk menjaga generasi ini agar tidak diinjili, agar tidak kemudian dimurtadkan. Begitu juga teman-teman Kristen. Ada sekolah-sekolah misionaris yang kemudian memang tugasnya adalah untuk mengkristenkan orang atau mempertahankan iman Kristen agar tidak menjadi seorang non-Kristen, kan gitu. Jadi bukan berarti setiap sesuatu itu harus diperdebatkan, tapi sesuatu yang bisa didialogkan itu adalah sesuatu yang mungkin dua agama ini bisa hadirkan gitu. Iya. Nah, seperti misalnya kalau kita mau menyadari lebih jauh, Lukas 16 nomor 17 misalnya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat itu batal. Ini pengajaran Yesus. Nah, ini yang senantiasa saya pertanyakan kepada teman-teman. Kalau teman-teman ini adalah pengikut, maka tentu akan memegang teguh daripada apa yang Yesus sendiri itu diindikasikan, beliau yang mengatakan di dalam Lukas 16 nomor 17 itu. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat itu batal. Tapi ternyata di lapangan berbeda. Lebih mudah hukum Taurat itu hilang daripada hanya sebatas seorang nyawa manusia. Kan gitu. Padahal kalau Yesus terbalik. Lebih mudah langit lenyap, ya, bumi ini lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat. Jadi kebalikan dari apa yang saudari imani gitu. Ternyata lebih mudah hukum Taurat itu hilang, ya, hanya dengan mematikan membunuh seorang manusia Yesus di atas tiang salib, maka hukum-hukum itu hilang seketika. Padahal Yesus sendiri mengatakan setitik pun tidak akan hilang, bahkan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dihilangkan. Nah, ini mungkin satu hal yang perlu dibangun kembali untuk dipahami lebih mendalam. Silakan, Tri. Silakan, Kak Ya. Net. Saya cuma mau membilang sekali lagi, Bang Zuma boleh berpendapat seperti itu, saya tidak melarang. Tapi saya sekali lagi katakan, silakan Bang Zuma copot dulu kacamatanya dari sisi iman Islam. Silakan duduk di posisi kacamata Kristen, iman Yesus, iman Kristen, Kristiani. Tidak kusuruh abang harus menjadi Kristen. Tidak. Saya sekalipun tidak pernah menginjili untuk masuk Kristen. Dulu iya, ketika saya baru-baru. Itu anggaplah saya tololnya. Tapi ketika saya mengimani Tuhan saya, menghidupi Tuhan saya di dalam hidup saya, Tuhan itu nggak seperti yang abang bilang. Tuhan yang saya imani nggak kayak gitu. Jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya menjadikan Assalamualaikum. Menjadikan murid-murid itu Selamat malam. tidak malam. Tidak perlu harus dikhotbah-khotbahi, diinjili. Sisu kenapa sih Sisu? Boleh nggak? Mas Adi tolong dia turun, boleh nggak? Saya minta. Boleh. Kenapa saya lagi ngomong dia potong? Yuk, etika diskusi kita asik-asik lah. Terima kasih Bang Adi. Nah, jadi begini Bang Zuma. Jadi sekali lagi saya bilang, ya seperti tadi, saya akan belajar, misalnya ini ada saya niat belajar tentang, dulu saya pengen tahu iman Islam. Saya download Al-Quran. Tapi jujur saya mumet. Saya mumet, bukan saya anti. Tante saya Islam, adik sepupu saya Islam. Dan mereka saya lihat baik, gitu loh. Tapi sekali lagi Bang Zuma gini. Kalau Bang Zuma ngomong kayak tadi, semua panjang lebar, saya hormati dan saya hargai. Karena itu kacamata Bang Zuma. Tapi kalau mau melihat kebenarannya, mohon maaf, copot dulu kacamata keislamannya, dudukkan posisi abang, dan lihat sebenar-benarnya kekristenan itu seperti apa. Gitu. Dan kalau abang pun gak meyakininya, it's no problem, it's your choice. Itu pilihan hidup. Karena buat saya yang bertuhan itulah
pilihan masing-masing. Dan apa yang Abang Zuma sampaikan ada benarnya dan ada juga salahnya. Dan saya nggak fasih, jujur, saya tidak fasih yang meluruskan karena memang saya nggak penghafal. Nomor handphone aja saya harus cukup lama untuk menghafal. Karena saya tahu kapasitas saya. Dan saya bukan pendebat. Tapi kalau diskusi asik, ngobrol-ngobrol asik, ayo boleh. Saya bisa ngomong baik-baik, Tuhan itu seperti apa menurut iman saya gitu. Tapi yang Abang sampaikan, itu ada. Penjelasannya sangat jelas. Dan saya ngerti. Kenapa sampai hari ini Kristen itu tidak menggunakan Taurat. Bahkan sebenarnya bukan tidak menggunakan. Gitu Bang Zuma. Gitu aja sih. Jadi intinya buat saya, Bang Zuma boleh ngomong apa aja tentang Tuhan saya yang katanya manusia, Tuhan saya katanya Yesus punya Tuhan. Ya monggo, kalian boleh. Silakan berpendapat. Tapi buat saya, kalian salah. Gitu. Cuma ketika kita mau cerita, misalnya saya mau cerita, apakah kalian mau mendengarnya dengan segala kerendahan hati, dengan gelas kosong? Bukan saya mau mengisinya dengan air saya, tidak. Tapi seperti pengetahuan yang dari sebenar-benarnya, kayak gitu. Kalau dibilang harus berlogika, ya kita memang dikasih logika. Tapi Tuhan tidak bisa kita logikakan. Itu menurut saya. Oke, baik Bang Kanit, biar ditanggapin dulu, nanti ada penjelasan kan lebih enak ya. Kita tidak perlu kenapa? Gini Bang Adi, aku juga nggak lama, aku cuma menyampaikan hatiku. Kita ini satu Indonesia, kita NKRI. Janganlah kita berdebat agama hanya hal-hal yang ketuhanan. Banyak viewer, kalian bisa nggak dampak ini bisa saling membenci loh. Boleh saya tanggapi Kanit sebentar dulu satu-satu biar nanti saya nggak lupa. Karena aku ngomong ini bukan di sini aja Bang Adi. Aku juga ngomong di sisi Kristen loh. Aku ngomong. Iya. Gitu. Iya, enggak, maksudnya ini kan di room saya tanggapi dulu ya sebentar ya Kanit, bisa ya? Baik, silakan. Gini, kalau di room saya memang dari awal saya selalu menekankan ini kajiannya kajian ilmu, kajian akademis. Masalah keyakinan itu urusan pribadi masing-masing. Nah, makanya ketika berdiskusi ini saya usahakan sesantun mungkin karena saya yakin kalau memang orang itu meyakini Tuhannya, dia akan berlaku baik. Nah, gitu loh. Tidak akan berlaku buruk gitu loh. Nah, terkait konteks ilmu ini yang saya pahami, ini ranah logis, ranah akademis, silahkan kita berdiskusi secara sehat, tidak untuk meyakinkan siapa pindah keyakinan, tidak di room saya ya. Makanya Kanit kan beberapa kali naik ke room saya juga saya usahakan untuk sebisa mungkin saya berlaku adil di sini karena itu yang agama saya ajarkan untuk berlaku adil kepada siapapun. Nah, itu saya coba terapkan termasuk dengan Kanit. Nah, di sini kajian akademis tidak mencampur adukan antara menurut saya ya, tolong dikoreksi dari semuanya antara keyakinan dengan kajian-kajian akademis. Jadi akademis itu lebih ke nalar contoh ini ya, masalah critical text atau konteks dasikan untuk pemahaman. Paling enggak gini, dalam konteks kita bernegara, kita yang berbangsa-bangsa dan berbagai macam agama, harapan saya ke depannya setelah masing-masing mengetahui keyakinan dari tiap individunya, diharapkan ketika berinteraksi sosial itu tahu batasan-batasannya sehingga tidak terjadi lagi gesekan-gesekan yang keras gitu loh. Itu harapan saya ke depannya setelah memahami dari room-room diskusi seperti ini. Itu sih harapan saya. Silakan tanggapan. Tanggapan saya sangat senang dengan Bang Adi. Saya juga nggak nyangka kemarin Bang Adi memberikan ruang untuk kami yang Kristen membuat perdamaian bahkan. Di situ saya menilai Bang Adi ini sikapnya oke. Saya makanya mau join di sini karena saya lihat Bang Adi komitmen dengan apa yang Bang Adi omongkan. Cuman yang saya sedihkan di sini, ketika memang ini kajiannya tentang keilmuan, kayak Bang Zuma boleh ngobrolnya pakai data aja nggak apa-apa gitu loh. Supaya kami yang di bawah nih, saya yang dengar juga dan teman-teman yang di bawah
tidak didoktrin sesuatu yang sorry ya, yang membuat jarak di antara kita sesama. Seperti itu. Saya sih nggak ada maksud lain, serius. Karena kita ini, aduh, janganlah sampai kita jadi nggak bisa deket. Saya ngelihat komen-komen, ya di Kristen juga ada komen-komen kacau. Nggak sopan juga banyak. Cuman yang kayak gini nih, yang mau kita pelihara. Kalian pentolan-pentolan yang hebat, ngobrolnya keren, debatnya keren. Ayolah, stoplah dengan cara-cara yang membuat renggang. Tuh, lihat, saya sampai dihina-hina tuh. Saya nggak masalah. Cuman kan mereka jadi di brainwash gitu loh. Sikap si Zusa tadi aja, nggak jauh beda kan? Langsung frontal ke saya. Padahal saya nggak benci loh. Tuh, dibilang saya munafik. Baik. Gitu Bang Adi ya. Maksud saya marilah yuk, yuk kalau memang Bang Adi gini, ya, saya mau poinnya sudah saya tangkap. Sebentar. Ya, oke Bang Adi tenang. Saya mau selesaikan karena memang saya bukan kelas keilmuan, kelas pendebat. Saya hanya naik karena beberapa kali kulihat Bang Zuma ngobrol keren, kuat, datanya juga oke. Cuman kalau boleh Bang Zuma, intonasinya rendahin. Supaya saya dengarnya juga nggak jantungan. Itu aja sih. Bang Adi, thank you sudah ajak saya ngobrol. Terima kasih. Bang Zuma, Iya, Mbak. Iya, makasih. Ya, saya minta maaf ya Bang Zuma. Nggak apa-apa, sama-sama ilmunya, makasih. Mari saya keluar Iya. ya. Terima kasih Bang Kanit, Adi. waktunya. Terima kasih semuanya. Oke, Kanit, terima kasih. Mohon maaf Oke. kalau ada salah kata saya. Baik, Bang. Malam. Bang Boleh? Zuma, silahkan tanggapannya dari tadi apa yang pernyataan dari Kanit itu ditanggapi. Tafadhol. Iya, baik. Jadi gini, satu-satunya agama yang mengajarkan damai itu hanya Islam. Tapi Islam itu meskipun dikatakan Islam damai, tapi kalau kemudian dihujat, Islam nggak diam. Makanya saya bacakan ayat tadi. Fala tuti'il kafirina wajahiduhum bih jihadan kabira. Umat Islam harus bangkit melakukan perlawanan. Jadi perang itu bukan hanya perang fisik. Perang logika juga pasti. Karena perintah dari Allah itu sudah jelas itu. Nah, lalu kemudian ketika dikatakan oleh saudara kita nasihat-nasihat, nasihatnya baik. Ya kita harus memberikan satu apresiasi lah pada teman-teman Kristen yang memiliki kemudian keinginan untuk melahirkan sebuah debat atau dialog yang baik, santun dan seterusnya. Tapi sekali lagi saya mohon maaf. Apakah ini bukan bagian daripada Matius 10 nomor 16? Lihat aku mengutus kamu ya seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular. Apakah bukan itu yang sedang saudara ini aplikasikan? Bisa jadi kan? Karena itu amanat dari kitab sucinya. Kalau di kita di Islam nggak ada, sampaikanlah. Ya. Walau satu ayat dariku. Apa yang harus kita sampaikan? Al-Quranul Karim. Dengan cara-cara apa? Perintahnya jangan kau berdebat dengan ahli kitab, kecuali dengan cara yang baik. Melainkan terhadap orang-orang zalim yang ada di antara mereka. Makanya kalau sahabat kita kayak Mbak Nit tadi itu datang dengan cara-cara baik, tentu dengan cara-cara baik kita hadapin. Meski kita tahu bahwasanya Matius 10:16 itu ya pasti berlaku. Cerdik seperti ular dan kemudian tulus seperti merpati. Kalau orang tulus seperti merpati itu artinya lembut, bicaranya santun. Kalau cerdik seperti ular, ini yang tanda tanya. Cerdik seperti ular itu maksudnya kayak mana? Memperdaya Hawa, memperdaya Adam dengan segala macam kelicikan, kecerdikannya, kemudian membuat mereka orang itu jatuh. Mungkin yang begitu yang dimaksud. Karena sejatinya teman-teman Kristen yang baik seperti ini harusnya itu masuk ke roomnya Sopiatul, tempatnya saudara Herdi,
Ya, masuk ke sana. Salah tempat kalau di sini gitu. Karena kalau cuma mau menasihati kita siang malam nasihatin orang. Kalau hanya untuk merendahkan volume suara, saya juga bisa merendahkan volume suara. Bahkan banyak yang jatuh cinta dengan suara saya. Ya, puji diri sedikit enggak apa-apa. Tapi kalau dibilang tinggi suaranya, jadi jantungan, ya memang kayak begitu. Islam itu kebenaran itu harus ditegakkan. Bukan cuma teman-teman Kristen loh yang tidak bisa mendengarkan suara saya ketika saya bantah-bantahan. Iblis pun terlempar sampai miliaran kilometer. Itu fakta itu. Apalagi kalau saya sudah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, rontok giginya semuanya. Jadi dimaklumi aja lah ya. Mbak ini kalau masih mendengarkan, saran saya rutinlah masuk ke Bom-Bom, ke tempatnya Sopiatul, ke tempatnya Herdi, rutin ke sana. Anda jangan khawatir kalau dengan Islam. Jangan khawatir. Umat Islam itu adalah umat yang cinta damai, dan dia diutus tidak seperti ular. Dia diutus tidak seperti merpati. Mereka bukan orang-orang munafik. Umat Islam itu kalau dikatakan A, dikatakan B. Karena kenapa? Di dalam Al-Quran itu jelas la ikraha fiddin. Tak ada paksaan dalam memeluk ajaran agama Islam. Tapi kalau di agama Anda, wah, bahaya. Kenapa bahaya? Beritakan Injil kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya hukum. Ya cuman karena antum-antum anda semua malu-malu, sehingga kalian tidak menghukum. Padahal sejatinya ketika baptis itu berlaku, maka hukum itu pun harus berlaku. Kenapa kalian tidak praktekkan itu? Kalau ada perintah Tuhan, baik-baiknya aja yang kalian perlihatkan, sisi buruknya kalian tidak perlihatkan, itu namanya munafik. Kan ada perintahnya tuh, Markus 16. Ya, siapa yang percaya dibaptis. Tetapi siapa yang tidak percaya dihukum. Ketika Anda mengkhotbahkan sesuatu tentang iman Anda, kemudian ada yang percaya nih, kan Anda baptis. Yang tidak percaya, perintahnya kan dihukum. Kenapa enggak dihukum? Karena munafik. Kalau dikatakan bahwa nanti dihukum itu nanti di akhirat, ya sudah, nanti di akhirat aja juga dibaptisnya. Karena di situ nggak ada perintah bahwasanya baptis nanti atau hukumnya nanti, enggak. Makanya orang-orang Barat itu lebih hebat menjalankan itu. Kenapa? Ketika mereka kemudian menginvasi suatu negara, ada yang tidak mau menerima iman mereka, ya mereka lakukan hal-hal sesuai dengan apa yang ada dalam kitabnya mereka. Terbukti Indonesia habis bulan-bulanan ratusan tahun. Jadi kalau di Islam nggak usah dinasehatin, lembutkan suara atau turunkan volume, nggak usah diajarin yang kayak begitu. Yang pantas diajarin itu si Bom-Bom, Sofiatul, Herdi. Nah itu anak kata itu yang perlu diajarin. Kalau kami umat Islam nggak perlu diajarin. Ya, kami umat Islam tidak pernah menyerukan hapuskan 300 ayat di dalam Bible yang mengajarkan menjama-jama dan seterusnya. Hapuskan, karena itu nggak bagus untuk generasi muda kita. Hapuskan itu dalam kitab Anda yang ada perempuan kakak beradik memperkosa bapaknya sendiri. Hapuskan. Kami tidak pernah lakukan itu. Tapi apa salahnya ayat suci Al-Quran diminta untuk dihapuskan? Nah, Mbak Nit, orang-orang yang kayak begini nasihatin. Kayak si Paul Zong itu nasihatin. Sepudin Abraham itu nasihatin. Ya, kayak si MYM sekarang ini jadi provokator. Tadinya dia itu hanya monolog, baik, sopan, ngajarin Kristen. Begitu ketemu Paul Zong di Belanda, sekarang tendensinya hilang, ajaran kasihnya hilang. Kembali kepada hukum Torah yang dia praktekkan. Gigi ganti gigi sekarang dia praktekkan. Katanya, kasih musuhmu melebihi dari dirimu sendiri. Pipi kiri ditampar, kasih yang kanan. Ternyata masih munafik juga. Sudah nyata-nyata si anak kata kesalahannya tidak bisa dimaafkan. Kesalahannya sampai ke langit ke-7. Ingin balas dendam. Jadi
Cuman teori rupanya. Makanya aku bilang, teman Kristen itu ajaran kasih itu hanya slogan. Hanya slogan saja. Itu hanya pemanis di mulut saja. Sekarang dia nuntut supaya dari umat Islam juga harus ada di penjara. Ini ajaran kasih pipi kiri, kasih pipi kanan itu kemana perginya? Memang nggak bisa berlaku. Itu membuktikan bahwa hanya ajaran agama Islam itu yang benar. Kata Allah, kebenaran itu semua datangnya dari Allah dan sudah didatangkan oleh Allah. Barang siapa yang ingin beriman, silakan beriman. Barang siapa yang ingin kufur, silakan kufur. Dan itu hanya ditemukan dalam ajaran agama Islam. Kalau di agama Anda kebalikan, yang percaya dibaptis, yang tidak percaya dihukum. Iya. Kenapa kalian tidak jalankan itu? Sementara Yesus mengatakan, jika engkau percaya kepadaku, maka engkau akan menjalankan perintah-perintahku. Jalankan dong, gak usah malu-malu. Jalankan. Gak usah malu-malu. Ya, saya kira begitu, sahabat. Saya minta maaf kepanjangan ini. Nggak apa-apa. Tapi ya silakan. Saya ini dulu yang di bawah, barangkali dari saudara kita yang Kristen mau naik, silakan ajukan permintaan saja. Nanti kebetulan ada narasumber, ada Bang Juma dan misionaris jalanan. Iya, Bang misionaris, mohon maaf saya kepanjangan, Bang. Bang misionaris, silakan waktunya, tafadhol. Iya, jadi ya tadi itu sebenarnya saya mau ngomong gitu loh. Sebetulnya dalam pelajar STT manapun yang ada ya dari sekolah teologi tinggi teologi manapun pasti akan mengajarkan namanya Islamologi. Ya kan. Nah, kalau kalian mau jujur, apa yang diajarkan dalam Islamologi? Kenapa nggak ada Hindumilogi, Buddhamologi, Katolik apa sih, Konghucu atau yang itu aja? Kenapa kok harus ada Islamologi? Ada pelajaran khusus Islamologi. Itu pertama. Lalu kedua, kami umat Muslim tidak pernah memberikan sebutan yang namanya Islam Kristen fobia, Katolik fobia, Hindu fobia, Buddha fobia. Kami nggak pernah. Tetapi dari pihak Kristen sendirilah yang selalu memberikan statement bahwa sedikit kita agak ya frontal atau apalah menyuarakan kebenaran dari Al-Quran. Lalu kami disebut Islamofobia. Jadi ya betul seperti tadi Bang Sema katakan, harusnya si Mbak Nita itu kasih tahu dulu gitu loh, orang-orang yang seperti ini dari mereka sendiri gitu loh. Kami di sini ya kan, jujur kami nih hanya ingin memberitahukan gitu loh ya, bahwa terjadi yang namanya fitnah terhadap akidah kami, fitnah terhadap Al-Quran kami gitu loh. Lalu apakah kami punya kewajiban untuk membela agama kami? Ya, kami memang bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Tetapi kami ingin membuktikan ya, bahwa Al-Quran itu memang mengkoreksi pemahaman-pemahaman yang keliru terhadap kitab-kitab sebelumnya. Tuh. Dan kami ya tentunya salah satunya adalah membentengi akidah dari kaum saudara-saudara kami sendiri. Ya kan, kita nggak loh, janganlah berusaha untuk menutup mata ya kan yang di luar sana. Anda mungkin mengatakan yang seperti Mbak tadi kan mengatakan bahwa mungkin aja saksi Yehova lah, aku preferan aja lah saksi Yehova yang tidak seakidah dengan dia, yang pernah menginjili baik orang Islam maupun orang Kristen. Saya pun juga pernah diinjili sama saksi Yehova. Tapi bagaimana dengan pendeta-pendeta yang lainnya yang seperti yang kita sama-sama tahu lah, yang kayak yang ada di YouTube, ada saya juga sempat itu. Mereka bukan saksi Yehova, mereka dari gereja misi. Gitu loh. Apakah mereka Trinitas? Iya, mereka Trinitas. Ya kan? Jadi nggak usah gitu. Jadi nggak perlu belajar
untuk menutupi diri gitu loh, karena kita semua sama-sama tahu gitu. Jadi adanya kita di sini adalah hanya untuk membentengi akidah saudara-saudara kami, saudara Muslim kami, supaya jangan sampai terjerumus atau tersesatkan gitu, ya kan. Dan itulah memang tugas kami gitu loh. Kami saling mengingatkan sebagai saudara Muslim begitu. Saya minta koreksi Bang Zuma ya kalau saya salah. Iya Bang, enggak Bang, udah benar itu Bang. Gitu. Ya, silahkan dari saudara kita yang Kristen kalau mau naik. Kebetulan ini di room saya ada Gurunda Juma sama Bang Misionaris Jalanan. Silahkan kalau mau berdiskusi atau ada hal yang mau ditanyakan tentang apa dari Kristennya sendiri atau dari pemahaman Islam. Silahkan ajukan permintaan saja, nanti saya naikkan. Terima kasih. Silahkan Bang Zuma, tanggapannya lagi. Tafadhol. Iya. Jadi Islam itu nggak ada kaidah. Makasih Bang Misionaris Jalan dan juga sahabat Adi. Jadi di Islam itu nggak ada ajaran seperti yang Anda takutkan ya saudara kita tadi itu. Nggak perlu takut dengan Islam itu. Islam itu adalah ajaran rahmat. Tak perlu. Bayangkan di dalam Al-Quran kami ya dikatakan gini. Dalam surah Al-Baqarah ayat 109. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadda katsirum min ahlil kitab. Jadi di sini difokuskan oleh Allah kepada orang-orang yang megang kitab. Dikatakan law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Ya, sebagian besar dikatakan oleh Allah ahli kitab. Artinya orang-orang yang memiliki kitab, orang-orang terdahulu dan turunannya, kitab turunannya maksudku, menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman. Ini kata Allah. Ini kaidah. Apa penyebabnya? Dikarenakan mereka itu hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Karena mereka dengki. Ada kebencian. Ada kebencian dari dalam diri mereka itu terhadap kita umat Islam. Kenapa? Karena kenyataan yang ada di depan mata mereka bahwa Islam itu solid, Islam itu hak, Islam itu kebenaran. Mereka menutupi kebenaran itu dengan berbagai macam upaya, termasuk menutupinya dengan pura-pura santun, dengan pura-pura baik. Maka apa kata Allah? Fa'afu wasfahu. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka. Subhanallah. Ini perintah Allah. Maafkan dan biarkan. Ya, hatta ya'tiyallahu bi amri. Sampai Allah mendatangkan perintahnya. Nah itu dia. Apa perintahnya kata Allah? Jangan kau berdebat dengan ahli kitab. Kecuali dengan cara hikmah. Kecuali dengan cara yang baik. Dengan akhlakul karimah. Illa kecuali terhadap orang-orang zalim di antara mereka. Harus ditegaskan kepada mereka. Harus kita gas. Ketika ada penghujat yang hadir di tengah-tengah kita. Nah ini, Islam ini indah kali. Ketika ada orang yang datang mengajarkan menyembah selain daripada Allah, kata Allah, maafkanlah dan biarkanlah mereka. Indah sekali sahabat-sahabat. Tapi kalau kita melihat di dalam kitabnya teman-teman kita, jika di tengah-tengahmu ada seorang yang mengajarkan kamu menyembah kepada Tuhan lain selain daripada aku, ya, baik itu anakmu, menantumu, saudaramu, atau siapapun yang ada di dalam rumah tanggamu. Kata kitabnya mereka adalah apa? Jangan kau biarkan hidup, adalah tanganmu sendiri yang harus membunuhnya. Coba. Kalau di Islam mana ada yang kayak gitu? Jadi tidak perlu kemudian kita itu umat Islam itu ditakutin, dalam arti kata
diajarin gitu cara penyampaian. Nggak perlu. Kenapa? Kita ada metode dakwah. Kita ada kajian-kajian dakwah. Dan benar apa yang dikatakan oleh sahabat saya tadi, misionaris jalanan. Mau dalam materi-materi sekolah-sekolah tinggi teologi itu, mereka diajarkan Islamologi. Itu betul. Saya sendiri yang berasal dari pendidikan perbandingan massa, perbandingan agama, itu saya tidak pernah disebut sekalipun yang dikatakan pendeta, yang dikatakan Injil, itu di dalam di sepanjang saya di meja kuliah itu tidak pernah keluar kata-kata itu dari dosen. Gak ada mata kuliah seperti itu di kita. Saya aja baru beberapa tahun ini baru tahu, oh ada yang disebut Biblos. Yang saya tahu selama ini Injil, Taurat, Zabur. Oh ada yang disebut apa? Ada yang disebut kemudian Rasul di dalam kitabnya teman Kristen rupanya. Oh ada yang disebut Injil Markus, Injil Paulus. Oh baru kali ini aku dengar. Makanya aku terpanggil mempelajari. Setelah saya pelajari, wah ada yang nggak beres di sini. Ya, tapi kalau mereka ada memang mata kuliah itu. Bahkan saya pernah tugas ya teman-teman. Baru-baru ini lagi 3 pekan kalau nggak salah. Mungkin teman saya itu yang di Departemen Agama ya di bidang Kristen mendengarkan ini. Beberapa tahun yang lalu, kurang lebih 12 tahun yang lalu. Itu saya belum terlalu fanatik dalam hal kajian atau mempelajari tentang materi Kristolog. Waktu itu saya dinas, kemudian saya kenalan sama bapak ini, akrab kami ya setelah banyak dialog. Kemudian ternyata dia sampaikan kepada saya, Bang Suma, kita udah berapa kali ngopi gitu, boleh nggak kita dialog tentang hal-hal yang prinsip dalam keyakinan? Aku bilang, oh saya bukan ustadz. Oh bukan, kita dialog aja. Antum saudara kan Islam. Jadi saya tanya, saudara memang apa? Saya Kristen. Terus maksudnya gimana? Ya udah nggak apa-apa, kita dialog agama. Itu awalnya tuh. Salah satu yang menarik saya ke dunia apologet. Nah, singkat cerita teman-teman, saya ketemu, saya diceritakin kayak gini. Apa yang dihadiahkan kepada saya? Mudah-mudahan dia dengarkan. Karena saya baru-baru berdialog dengan beliau. Dia nggak nyangka kalau saya akan turun ke lapangan sebagai apologet. Dia kasih saya Bible waktu itu teman-teman. Kupikir hadiah apa, kado apa ini saya dikasih. Saya dikasih Bible. Saya belajar, ini yang dikatakan Bible. Data-datanya, dalih-dalih yang ada di dalamnya. Oh kayak begini rupanya yang disebut Bible itu. Jadi Bible yang saya dikasih itu masih ada tertulis Injil karangan Markus, Injil karangan Matius, Injil karangan. Jadi saya cari mana Injil karangan Yesus. Gak ada. Dari kitab halaman pertama itu tertulis Kejadian sampai di belakang itu nggak ada tertulis Injil karangan Yesus. Semua karangan orang lain di luar Yesus. Nah dari situ saya penasaran belajar. Oh ternyata seperti ini adanya. Nah kalau di Islam saja, selevel saya aja nggak pernah belajar tentang kristenisasi seperti apa gitu ya, materi-materi apologet Kristen itu kayak mana. Ya bagaimana dengan umat Islam yang awam di luar sana gitu loh. Mereka nggak tahu. Maka kesempatan bagi mereka untuk kemudian tampil cerdik, jinak seperti merpati kayak tadi itu. Santun, sopan. Habis itu diajak laksana di Gan Eden gitu loh. Di Gan Eden kan gitu tuh. Si Hawa tuh dielus-elus. Udahlah, kalau kau makan kau akan hidup selamanya di surga ini. Makanlah. Oh tidak, Tuhan melarang gini. Tidak, justru itu salah. Yang benar itu gini. Akhirnya terpedaya. Hanya gara-gara satu buah keturunannya dituduh. Ya. Dituduh sebagai pewaris dosa. Baru satu buah. Kayak mana kalau membatalkan semua hukum Torah sehingga makanan yang diharamkan semua dimakan? Bukan keturunan kita lagi yang nebus dosa, yang mewarisi dosa itu namanya nanti ya. Pantatnya pun penuh kerang dosa itu kalau begitu. Kalau dogma doktrin yang ini yang dijadikan sebagai acuan.
Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih Bang Adi dan juga Bang Misionaris Ilhanan. Antum berdua sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini itu ada makna, ada faedah yang bisa kita petik di situ. Sembari kita nunggu teman-teman yang non Muslim, kalau ada yang berminat silakan. Kristen silahkan. Saya sudah persilahkan beberapa kali untuk kalau ada yang mengganjal atau mau ditanyakan tentang keislaman juga silahkan. Tidak harus tentang Kristen. Betul. Nanti narasumber menjelaskan. Insya Allah di room saya ini baik-baik, tidak ada kata hujatan atau kata-kata kotor, karena prinsip Ya, silakan teman kita Widens Fortune mungkin mau dinaikkan. Tidak apa kan, mungkin kan mereka banyak tuduhan kan bahwa para pendebat Muslim itu sering comot-comot ayat. Ya udah dibuktiin aja apa betul kami comot-comot ayat gitu loh, ya kan? Karena kan gitu loh, ya kan? Apakah kami comot ayat itu untuk membenarkan narasi kami? Ya dibuktikan aja kan gitu. Ya, silakan teman-teman Muslim pun yang mau naik dinaikkan aja bang, gak apa-apa. Ya, oke, sebentar saya silakan yang mau naik. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah baik Syekh. Ya Allah. Syekh. Ntar ya Gurunda ya. Saya undang otennya Gurunda, sabar Gurunda. Baik. Ini kalau saya udah naik ke atas pasti pada ngekor ini. Iya. Oh ya, saya ada oleh-oleh buat teman-teman nih. Di dalam kitab Yesaya 66. Boleh saya baca nggak? Silakan. Silakan Bunda. Di dalam Yesaya 66, ini untuk internal kita aja ya. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik seperti tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Ini oleh-oleh buat teman-teman bahwa memang ternyata Tuhan dari sejak dulu mengecam pemakan-pemakan babi itu. Tuhan mengatakan ya, Tuhan akan membunuh orang-orang itu, dan orang-orang itu pasti banyak jumlahnya. Siapa mereka? Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa. Maksudnya taman-taman dewa di sini ajaran-ajaran yang berasal dari orang-orang luar agama Yahudi yang kemudian dimasukkan masuk ke dalam pengajaran Yahudi dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi. Saya ulang, yang memakan daging babi. Ya, harus pakai tasdid di situ, babi, dan binatang-binatang jijik. Ya, kalau binatang-binatang jijik ini kan masuk monyet, biawak, asu itu guguk kalau nggak salah. Asu, tikus, balau cici, apalagi kadal. Ya, mereka itu akan lenyap semuanya sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Ini oleh-oleh buat teman-teman supaya jangan memilih agama yang ada makanan babinya, karena di sini ancaman berat dari Tuhan. Yesaya 66 nomor 16 sampai nomor 17. Ya, sekedar catatan aja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, ini yang kedua kalinya Bang Zuma. Wah, ini udah bukan salam kenal lagi kalau begitu. Ya, silakan.
Salam Oke. kopi. Ya saya cuma gini, nyimak terus itu. Belum pernah ngobrol sama Bang Zuma gitu. Oh iya. Iya, Bang. Alhamdulillah ada orang sekaliber Bang Zuma gitu yang menjadi garda terdepan dari Islam gitu. Nah, saya sangat mendukung gitu. Masya Allah. Saya murid paling bungsu di antara semua guru-guru kita yang ada. Cuman teman-teman semua itu nggak tahu. Saya kalau habis menyampaikan satu narasi itu diundang lagi masuk ke room, dinasihatin lagi. Kamu ada keliru, kamu ada sedikit kesleo gitu. Biasa gitu, Bang. Jadi saya ini sama lah kita semua. Cuman jam terbang saya kali yang padat kalau dari segi dialog debat. Tapi kalau keilmuan saya rasa kita sama. Mungkin antum semua lebih dari saya. Loh, kok menghilang? Bental mungkin. Bental dia. Biasa TikTok. Ya saya 66 nomor 16 ya 17. sampai nomor 18 kalau mau lebih lengkap lagi. Dicatat itu ya. Itu hadiah buat kita supaya kita ada pegangan kemudian untuk jangan makan babi. Mungkin teman-teman non muslim sudah bisa dinaikkan, kayaknya sudah ada ini. Ya, naikkan Bang Adi. Siapa belum ada yang request naik. Oh, mereka nyimak dulu itu. Coba yang Oten naik aja, ayo diskusi santai. Tenang. Silakan naik. Ya boleh nanya Al-Quran silakan. Sama seperti sambil kita nunggu ya teman-teman. Tadi itu Sopiatul bersama timnya itu membahas tentang Al-Quran Taha ayat 22 dengan Al-Quran surah Al-Qasas ayat 32. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu bertentangan, kontradiksi katanya. Padahal umat Islam itu, makanya aku bilang jangan Anda mengkritisi Quran itu dengan modal terjemah, karena Anda akan ditertawakan gitu loh. Umat Islam itu tidak akan mungkin belajar kepada non-muslim, kepada orang-orang Kristen tentang Al-Quran, tidak mungkin. Orang Islam itu akan belajar Al-Quran kepada yang paham Al-Quran. Jadi percuma kalian habiskan air liur untuk menghujat Al-Quran, tapi yang Anda gunakan untuk menghujat itu adalah pemahaman pribadi terkait apa yang Anda pahami terhadap terjemah. Contoh misalnya nih, di dalam surah Al-Qasas, ya sambil kita tunggu teman-teman non-muslim ya. Ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Usluk yadak fi jaybika takhruj baida min ghairi su'in wad'um. Jadi dia katakan itu wad'um. Ini wad'um ilaika. Jadi kata wad'um ini itu yang menjadi acuan mereka untuk mengatakan Al-Quran itu kontradiksi katanya. Jadi kata wad'um itu juga ditemukan di dalam Al-Quranul Karim, Al-Quran Taha ayat 22. Wad'um yadaka ila janahika takhruj baida min ghairi su'i ayat ukhra. Nah, kalau kita melihat original teksnya itu sama, tidak ada kontradiksi di sana. Sama-sama menggunakan kata wadmum. Di Taha ayat 22 wadmum. Al-Quran Al-Qasas ayat 32 juga wadmum. Tapi terjemahannya yang mereka kritisin gitu. Katanya kalau di terjemahannya dikatakan masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Usuk yadaka fi jaybika takhruj baida min ghairi su' wadmum. Masukkan kemudian masukkan tanganmu ke leher bajumu. Ini yang diambil terjemahannya kemudian lalu dia katakan kontradiksi dengan terjemahan yang ada di dalam Taha ayat 22. Taha ayat 22 itu kan dimulai dengan kata wadmu. Kepitlah tanganmu ke ketiakmu. Itu kepitlah itu sama kata kepit atau dekapkan tangan ke ketiak
dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Qasas ayat 32. Di situ jadi dikatakan dekapkanlah kedua tanganmu. Jadi kata dekap dengan kata kepit itu sama. Gak ada perbedaannya di situ. Tapi dia katakan kontradiksi karena satu mengatakan kepit, yang satu mengatakan dekap. Padahal original teksnya sama. Wadmum. Sama. Di dalam Taha ayat 22 juga wadmum. Yang satu menerjemahkan kepit, yang satu mengatakan mengartikan dekap. Tapi dia katakan Al-Qur'anul Karim itu adalah kontradiksi. Inilah selalu saya mengatakan, nenek mukifer, kawan-kawan, mohon maaf. Ya, karena saya merasa geli gitu loh. Orang mengkritisi kitab suci Al-Quran dengan menggunakan terjemah dan tidak memahami original teksnya. Ini yang sangat memprihatinkan ini. Makanya kita harus teman-teman harus kemudian selalu hadir untuk membackingi teman-teman kita yang masih milenial di bawah sana untuk jangan kemudian mau disesatkan dengan pemahaman umat terjemah seperti itu. Jadi dekapkanlah kedua tanganmu ke dadamu apabila kamu takut atau kamu ketakutan. Dengan terjemah yang ada dalam Al-Quran, wadmum yadaka ila janahika takhruj ba'da mim ghairi su'in ayatu ukhra. Dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu. Enggak ada yang bertentangan. Kepit dan dekap itu sama. Dekapkan kedua tanganmu ke dadamu. Rapatkan dengan kepitlah tanganmu ke ketiakmu, itu sama, nggak ada yang bertentangan di sana. Iya. Karena original teksnya sama. Oke, silakan teman-teman. Assalamualaikum Sebentar, warahmatullahi selamat malam. wabarakatuh. Gurunda Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku cuman mau bertanya ini Gurunda, selama ini kan aku cuman jadi pendengar ini. Iya, silakan Bang. Ini Gurunda tentang Alkitabnya Oten ya. Itu untuk wahyunya Bible ya. Iya, Biblos, Biblio dalam bahasa Yunani. Iya. Dia jatuhnya ke Al-Qur'anul Karim surah Al-Baqarah ayat 79. Silakan. Maaf. Oke. Di perjanjian baru ataupun di perjanjian lama itu untuk wahyu atau ucapan Yesus sendiri ada nggak di surat apa gitu? Iya. Jadi gini, kalau berbicara mengenai ini perspektif kitabnya mereka, nanti kita narasikan berdasarkan Al-Qur'anul Karim. Jadi kalau misalnya kita melihat ya, kitabnya orang-orang Kristen ya, yang kemudian dikatakan oleh Al-Quran merubah dan menyembunyikan beberapa kebenaran dalam Al-Quran, itu berkecimpung dalam ayat suci Al-Quran. Begitu juga di dalam kitab mereka. Jangan kau menambahi ya, dan jangan kau mengurangi, itu banyak bertaburan datanya di dalam kitab mereka. Nah, kalau kita sebagai umat Islam ditanya, apakah kemudian di dalam perjanjian baru itu ada wahyu yang diterima oleh Yesus? Kita ingin mengatakan ada, tapi tidak ada kemudian kondisi di mana bisa mengantar kita sampai kepada pemahaman sahih. Karena umat Islam itu kan ketika membicarakan tentang firman Tuhan, maka keabsahannya itu harus sahih, harus ada sanad yang bisa menjadi dasar pijakan bahwa ini adalah benar-benar wahyu. Nah sekarang kalau kita katakan Yesus berkata, dari mana kita bisa tahu bahwa itu betul-betul perkataan Yesus? Sementara Yesus tidak pernah memberikan legitimasi terhadap
penulis. Tulislah, terimalah dariku. Ucapkanlah, tuliskanlah perkataan ini di dalam kitabmu, wahai Lukas. Itu nggak ada. Layaknya Rasulullah, terimalah Al-Quran dari Ubayn bin Ka'af dan seterusnya. Atau paling tidak Yesus itu menerangkan, memberikan legitimasi kepada perjanjian baru. Layaknya Rasulullah Muhammad SAW memberikan legitimasi terhadap Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Kan itu jelas tuh. Jadi ketika kita mengatakan dari mana umat Islam itu memahami bahwa Al-Quran itu kalam Allah, wahyu Allah, Rasulullah menerangkan itu. Al-Quran mengatakan juga hal yang sama. Komplit dia. Tapi kalau berbicara mengenai kitabnya teman Kristen, Yesus berkata, demikianlah perkataan Yesus. Dari mana kita bisa tahu bahwa itu perkataan Yesus? Antara Yesus yang menerima firman dengan mereka itu tidak ada kemudian sanad yang bisa kita jadikan sebagai acuan. Isnadnya kita nggak tahu. Jadi kalau saya sebagai apologet Abu-abu ditanya, gitu ya, Bang Juma ya. betul sekali. Kalau saya ditanya, justru pertanyaan itu akan saya balikkan kepada teman Kristen. Contoh, di dalam Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan ya kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Telah aku sampaikan kepada mereka. Artinya perkataan Yesus dalam Yohanes 17:8 ini adalah perkataan yang Yesus sampaikan sebelum terjadinya tragedi penyaliban. Sementara Bible ini ditulis setelah terjadinya penyaliban. Yesus sudah tak ada. Berarti yang dituliskan ini adalah hasil penyelidikan dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Oke lah, itu ucapan Yesus. Tapi dari mana kita bisa mengetahui bahwa tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan? Nah, kalau itu diucapkan, dikatakan kepada mereka, betul ini adalah ucapan Yesus, maka kita minta. Mana buktikan firman yang Yesus terima, yang Yesus telah sampaikan kepada murid-muridnya yang asli. Mana firman itu? Tunjukkan kepada saya sekarang. Nah, kalau dikatakan ini loh Markus, Lukas, Matius, Rasul Paulus, oh tidak bisa. Karena mereka menuliskan itu nanti setelah Yesus itu terangkat. Sementara Yesus mengakui bahwasanya dia menerima firman dan pada saat itu juga tentu dia akan menyampaikan. Kenapa? Di dalam kitabnya mereka dikatakan Yesus berkeliling di Galilea mengajarkan Injil kepada mereka. Belum lagi ketika kita melihat dalam Yohanes 1 nomor 43 ya. Jelas sekali di situ dikatakan Yesus memanggil Filipus, Filipus, sini ikutlah aku. Lalu kemudian di Kisah Para Pewarta bab 8 jelas dikatakan di situ oleh Filipus memberitakan Injil Yesus. Lalu kemudian di Galatia Paulus pun mengatakan, aku heran begitu cepat kau berpaling kepada Injil-Injil selain daripada Injil yang kami beritakan. Artinya kan banyak data di dalam kitab teman kita Kristen sendiri yang menerangkan bahwa indikasi daripada Injil itu ada diajarkan. Nah ini kalau saya ditanya, saya tidak bisa memberikan satu jawaban bahwasanya sabda Yesus atau wahyu Yesus yang diterima di dalam perjanjian baru adalah ini, dan ini. Itu nggak bisa. Karena kenapa? Tidak ada sanad di situ. Tidak ada mata rantai penyampai dari mulut Yesus ke kuping si fulan, kemudian si fulan menyampaikan ke si fulan. Itu nggak ada. Hanya dikatakan saksi-saksi, tapi kita nggak tahu siapa saksinya. Sekira gitu, Bang. Oke, makasih Gunda Juma. Itu ada Rion tuh kayaknya. Oh iya. Halo Bang. Aduh. Shalom. Aku nyimak dulu lah. Belum ada tema ya Bang ya? Belum, cuman kita ini lepas kangen aja sama teman-teman. Coba ya. Saya ya, semalam ngobrol sama teman-teman Kristen itu tentang gini. Kenapa orang-orang Kristen itu menafsiri kata-kata ini kata-kata apa? Yang di 15:11 dengar dan Matius 15:11 ya.
dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan. Kemudian ditambah dengan 15:17 ya. Sebentar. Ditambah dengan 15:17. Matius, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban. Padahal di Matius 13-nya di situ ada itu jawab Yesus. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Juga ditambah Matius 5 13 ya. Bukan. 5:17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Nah, yang saya garis bawahi di sini adalah tentang babi. Babi itu adalah hukum Tuhan. Hukum Tuhan yang ada di Taurat, yaitu kalau nggak salah di Ulangan 14 ya. Di Ulangan 14 berapa gitu. Imamat 11 nomor 7. Ya, terus ada di Imamat juga bahwa babi itu memang haram, itu udah ketetapan Tuhan, ketetapan hukum Tuhan di Taurat. Melihat tadi di 15:13 bahwa tanaman yang tidak ditanam nih, yang dihapus sama Yesus itu adalah tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa, yang akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Nah, kenapa gitu loh? Orang Kristen itu bisa menghalalkan hanya dengan menafsirkan di Matius 11 ya tadi itu. Matius 11 dan 13. Nah, itu mungkin tema yang perlu Bang Suma angkat ini mumpung ada Bang Aderion. Saya nyimak. Iya. Baik, sebelum ke saudara kita ya. Jadi gini, memang di dalam ajaran Kristen yang saya tahu itu sudah membatalkan semua hukum Taurat berdasarkan instruksi dari Paulus. Efesus 2, Galatia 5, Roma 3, Roma 7, Roma 10 dan seterusnya. Ya, itu adalah instruksi langsung dari Paulus untuk menekankan bahwasanya hukum Taurat itu tidak berlaku lagi karena sudah digenapin katanya. Cuman yang jadi pertanyaan kemudian adalah pernyataan Yesus itu sendiri di dalam Lukas 16 nomor 17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat itu batal. Ya, entah nanti kemudian ada masukan apa di dalam penyampaian narasi yang akan dibangun oleh saudara kita Kristen. Yang pasti yang kita tahu, yang menjadi tolak ukur Yesus itu adalah langit dan bumi. Lebih mudah langit dan bumi ini lenyap. Tapi kalau kita lihat fakta berdasarkan instruksi yang ada di dalam doktrin dogma Paulus ini, ternyata Yesus ini dikatakan langit dan bumi, tapi faktanya hanya dengan menghilangkan nyawa seseorang, satu manusia saja, maka hukum itu sudah dibatalkan semua. Padahal Yesus mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik. Gitu. Lah ini bukan langit dan bumi yang lenyap. Nyawa satu orang dihilangkan di atas tiang salib. Bukan satu titik, tapi semuanya hilang, batal. Jadi pernyataan Yesus ini, kalau ini adalah sabda Yesus, sia-sia. Sia-sia. Lebih diimani dan lebih dipercayai perkataan Paulus oleh teman-teman Kristen.
Saya kira begitu, Bang. Silakan Bang Ade dari bapaknya. Baik. Pada dasarnya makanan itu semua itu nggak ada yang haram. Ya, bahkan di kitab saya lupa ya, yang pasti di zaman Nuh itu semua binatang yang bergerak akan menjadi makananmu. Ya kalau memang binatang itu haram sejak awal, babi itu memang haram sejak awal, ya tentu sudah dari zaman Adam itu sudah diharamkan. Tapi kenapa sih baru ada di zaman Taurat? Nah ini kan yang mesti kita tahu maknanya. Kalau memang babi itu haram dari dirinya sendiri, tentu sudah sejak awal, Pak. Rupanya bukan itu, bukan babinya yang mengharamkan. Tapi pada waktu itu, khususnya di kitab Imamat ya, mereka ini Tuhan itu hendak mengkuduskan bangsa-bangsa orang-orang Israel itu. Kudus itu artinya tuh memisahkan ya, artinya bukan suci ya. Beda nih Bang, antara kudus dengan suci itu berbeda. Kudus itu lebih tepatnya tuh memisahkan orang Israel dengan goyim, orang-orang goyim. Segala hal itu dibedakan, bagaimana cara, makanannya dan sebagainya. Itulah jadi Taurat itu selain untuk membawa mereka keluar dari Mesir masuk ke tanah Kanaan, itu mengkawal mereka untuk mereka datangnya Mesias ini, di mana mereka dibenarkan melalui iman. Ibrani 10 ayat 1 kan jelas disebutkan. Ini iman, ini kitab saya, nggak bisa dipilih-pilih Bang. Ini adalah kitab saya. Terserah kalau masalah Bang Juma itu nggak suka dengan Paulus, itu terserah. Saya hanya menjelaskan apa yang saya imani. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Betul, memang nggak pernah ada Taurat itu menyelamatkan. Apa yang mau menyelamatkan Taurat? Baik secara teologis Bang, itu bisa dilihat secara alkitabiahnya ya, dalam yang kalian sering ngomong. Saya lebih suka dengan istilah rasuliyah. Secara alkitabiahnya itu disebut jelas di Yeremia 31 ayat 31 sampai 34 nih aku bacakan, dan itu juga pernah aku sering ungkapkan ke Bang Juma ya, bahwa nanti ada masanya di mana adanya perjanjian baru itu. Perjanjian lama itu nggak dipakai lagi. Nah, secara historikalnya bagaimana? Fakta yang nggak bisa dibantah. Kalau memang hukum Taurat itu bisa menyelamatkan, Bang, untuk apa mereka menanti Mesias? Harusnya nggak perlu menanti Mesias. Orang Yahudi sekarang, dia kan udah ada Taurat. Pakai aja Taurat. Coba aja. Rupanya bukan. Nanti Yeremia 31 ayat 33 sampai 34 bisa dibaca. Disitulah benar-benar Taurat itu ditulis di dalam hati, bukan sebuah kitab. Nah itu mengingatkan mereka tentang dosa. Nah itulah yang digenapi oleh Yesus di Matius 26 ayat 28. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan bagi dosa umat manusia. Kira-kira seperti itu jawabannya bahasanya ya. Gitu, terkait masalah babi tadi udah saya jawab ya. Itu untuk membedakan orang-orang Israel dengan yang goyim, dengan orang-orang di luar Israel, Pak. Makanya sebelumnya itu babi itu nggak haram, dan di Islam juga begitu. Di Islam juga begitu, pengharaman babi itu satu di zamannya Yakub. Itu pun untuk bernazar untuk dirinya sendiri. Baru secara hukum baru dikenal di zaman Musa. Sebelum zaman Yakub, babi itu apakah haram? No. Gak haram. Nah itu abang, saya mau kasih tahu, saya mau nanya sama Bang Zuma nih, kenapa babi itu haram? Apa alasannya? Coba silakan Bang. Oke, baik. Jadi kalau sahabat saya ini ya, adik saya ini bertanya, kenapa babi itu haram? Artinya yang mengharamkan itu kan adalah Tuhan gitu ya. Makanya Al-Quran mengatakan Allah tidak ditanyai tentang perkara pekerjaannya, tetapi kalianlah manusia yang akan ditanyai tentang perbuatan kalian. Itu yang ada di dalam Al-Quran. Nah ketika saya ditanya seperti itu, saya sami'na wa ta'ana, saya mendengarkan dan saya mengikuti, karena itu perintah. Saya tidak perlu bertanya untuk apa kamu haramkan. Oke,
Satu hal yang ingin saya katakan di sini terkait dengan apa yang saudara saya katakan tadi, bahwa hukum Taurat itu tidak menyelamatkan. Ini sudah tidak relevan dengan pengajaran Nabi Musa berarti. Kenapa kalau di ajaran Nabi Musa itu wajib hukumnya kemudian untuk mentaati hukum Taurat? Ulangan 11 nomor 1, wajib. Haruslah engkau mengasihi Tuhan, melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia. Ini kata harus ini hukumnya wajib. Kalau dalam kaidah Islam ya. Kalau ada perintah harus dari Tuhan, maka itu kedudukannya wajib. Kamu harus setia melakukan kewajibanmu dengan berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Kedudukan daripada perintah ini adalah wajib hukumnya. Ulangan 6 nomor 17, haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan yang diperintahkan kepadamu. Lagi-lagi wajib hukumnya. Wajib harus berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan. Apa gunanya? Tuhan mengatakan di dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutuk orang yang tidak melakukan Torah dengan perbuatan. Tetapi orang yang melakukan Torah dengan perbuatan akan memperoleh hidup. Ulangan 28 nomor 1. Itu. Jadi kalau teman-teman kita dari Kristen kemudian tampil mengatakan hukum Taurat itu tidak memberikan hidup yang kekal, saya rasa itu keliru. Karena Yesus mengatakan juga di dalam Matius 19 nomor 17. Jika engkau ingin memperoleh hidup, maka laksanakan perintah-perintah Bapa. Artinya kalau perintah Bapa ya lari kepada hukum Taurat. Itu penekanannya di situ. Nah, kembali kepada pengharaman babi. Kenapa babi itu diharamkan? Ya mungkin salah satu alasannya karena orang-orang yang makan babi itu kelak nanti akan dibunuh, dibinasakan oleh Tuhan. Kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 66 nomor 16 misalnya. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang terbunuh ini yang menguduskan dan mentahirkan diri untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus, demikianlah firman Tuhan. Nah, mungkin karena data ini yang kemudian sehingga babi itu haram. Mungkin. Tapi kalau saya sebagai umat Islam, ya Tuhan ingin menguji kita. Karena makanan yang nikmat, katanya daging yang paling enak itu adalah babi. Tuhan ingin menguji kita. Siapa di antara mereka ini yang kemudian mentaati perintahku atau mengikuti ajaran-ajaran manusia? Ya, saya kira begitu, Ade, jawaban saya. Tapi kalau dikatakan kenapa diharamkan, apa alasan Tuhan, itu di dalam Al-Quran tidak ditemukan itu. Yang pasti hanya dikatakan jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Sama dengan kitabnya Musa Imamat 11 nomor 7. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Bang. Oke, thank you. Gue pikir ada interupsi. Ya, oke. Terima kasih. Itulah yang membuktikan sebenarnya sesungguhnya iman yang hanya sekedar imani saja, yaitu ya abang ini. Tuhan itu berhikmat, bukan cuma memerintah tanpa hikmat. Hikmat itu selalu perintah itu ada maknanya. Tuhan itu bukan seperti burung beo. Burung beo itu dia bisa bersuara, bang. Dia bisa bersuara, bisa berkata-kata, tapi dia nggak tahu makna apa yang dikeluar itu. Itu namanya itu tidak berhikmat, namanya cuman bersuara. Nah, begitu juga ini, minta maaf ya bang. Begitu juga abang, sebenarnya kan kalian kan suka bilang, oh imani saja. Ya abang-abang ini sebenarnya yang nggak mengerti. Saya sudah menjelaskan bahwa memang babi itu tidak menyelamatkan. Tadi sudah saya kasih ayatnya, ya, tentang kenapa babi itu haram. Memang untuk membedakan antara orang Israel dengan makanan-makanan orang yang dimakan orang goyim saat itu. Terkait tentang Yesaya itu saya bisa menjelaskan. Cuman
itu tidak terkait lantas menjadi alasan kenapa babi itu haram. Itu kan cuma hanya hal yang dipaksakan abang, karena juga abang bilangnya mungkin. Nah, saya nggak mau membahas menanggapi kata-kata yang mungkin, yang pasti-pasti aja. Terus ya itu, balik lagi saya menjelaskan memang abang ini hanya sekedar mengimani, sekedar. Oh gini, sorry, ini poinnya. Tadi saya lupa, lagi berusaha mengingat. Gini bang, kalau memang Taurat itu menyelamatkan, ya toh sekarang kan bisa terbukti. Abang pun gak menggunakan Taurat. Jangan menggolongkan, oh itu pada masanya nggak bisa bang. Kalau memang menyelamatkan ya menyelamatkan. Nah kalau Yesus bagaimana? Keselamatan. Nah inilah tentang tema keselamatan nanti larinya. Kalau keselamatan itu bukan tentang perbuatan kita, baik dan buruk kita, bukan. Keselamatan itu sendiri adalah diri Yesus itu sendiri. Karena barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi keselamatan itu adalah Dia, Yesus. Bukan tentang diri lo, bukan tentang ke perbuatanmu yang baik itu. Nggak ada perbuatan baik yang bisa menyelamatkan kamu, Pak. Karena tidak bisa ada, Bang, yang menjamin dirinya itu 100% baik. Karena kita sudah tertawan sama dosa. Kita itu sudah lebih cenderung melakukan kejahatan dibanding kebaikan. Bahkan perbuatan yang kita nggak kehendaki kita lakukan, Bang. Secara kita nggak sadarin. Itu. Dan itu harus dihukum. Itu tegas. Nah kira-kira seperti itu. Kalau tentang masalah babi saya sudah menjelaskan. Sebenarnya ini harusnya nggak usah dijadiin topik, karena itu lebih baik yang tadi bertanya tanya sama saya jelaskan selesai. Jadi ini kalau menurut aku topiknya udah finish, karena abang juga dari pihak muslim nggak bisa menjelaskan kok kenapa babi haram, ya kan? Kalau kami yang menyelamatkan kami bukan babi, memang yang menyelamatkan kami Yesus. Mereka itu kan untuk tadi seperti bilang saya, menjaga mereka agar mereka tuh hidup kudus sampai nanti datangnya si juru selamat ini itu, yang memang nanti akan diselamatkan oleh imannya, bukan dengan hukum Taurat. Begitu kira-kira bang. Terima kasih bang. Silakan. Iya, baik. Jadi kalau berbicara mengapa apa alasannya babi diharamkan melalui Al-Quran langsung ataupun di dalam Bible, itu memang tidak ditemukan gitu ya. Tapi kalau berbicara mengenai hikmat atau hikmah di dalam ajaran Islam, kenapa babi itu diharamkan? Ya saya mohon maaf ini. Kalau kita berbicara mengenai hikmat, Ibnu Taimiyah itu berkata bahwasanya orang yang kemudian mengkonsumsi ya babi, ya mohon maaf ya, maka dikatakan bahwasanya itu akan berpengaruh terhadap yang mengkonsumsi secara terus-menerus. Makanya di dalam kajian kami Islam, ya dalam kajian Islam di hadis Bukhari nomor 3281 dan juga Muslim 2175 itu dikatakan bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW itu bersabda, setan itu bisa menyusup dalam diri manusia melalui saluran darahnya. Artinya bisa jadi makanan-makanan yang kita makan itu kan berpengaruh terhadap kandungan darah kita, sel-sel yang ada dalam darah kita itu. Maka dikatakan orang yang memakan binatang buas yang bertaring itu bisa mendapat pengaruh sombong, congkak, di mana sifat itu adalah merupakan watak daripada hewan yang buas. Makanya saya katakan ketika ada perintah untuk tunduk kepada perintah Tuhan, sombong dia, congkak dia anggap perintah Tuhan itu adalah sebuah kutukan. Babi itu begitu. Babi itu gitu. Sombong angku, dia merasa paling binatang yang paling, pokoknya nggak pernah mandi tapi pede kali. Itulah binatang babi itu. Tapi ini bukan berarti cerminan daripada teman-teman Kristen, enggak. Ini hikmat di dalam pengajaran internal Islam, bukan menuduh teman-teman Kristen. Ini yang kami pahami di dalam kajian Islam. Nah, sehingga dampak babi itu kan sombong itu. Babi itu sombong. Ya, bergaul kagak,
dalam arti kata bahwasanya mereka itu tidak pernah peduli dengan diri mereka. Mereka angkuh, babi itu angkuh. Maka wajar kemudian ketika dikatakan, oh, binatang ini sombong, dikasih perintah oleh Tuhan, dianggap itu adalah sebuah kutukan, sehingga harus dihilangkan itu semua. Harus dihilangkan. Gak ada itu yang haram gitu. Semua halal. Nah, kalau berbicara terkait dengan umat Islam juga membatalkan hukum Taurat, perlu dipahami dulu. Taurat itu adalah kandungannya akidah dan syariat. Akidah dan syariat. Akidahnya berlaku untuk semua orang. Karena Tuhan itu cuma satu. Tapi kalau syariatnya itu hanya berlaku kepada Bani Israel. Yeremia 31 nomor 33. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel, bukan setiap manusia. Jadi syariat Taurat itu hanya berlaku kepada Bani Israel. Nah, ini yang ingin saya katakan kepada saudara. Akidah itu satu Tuhan. Tapi syariat ya sesuai dengan kepada siapa nabi itu diutus, rasul itu diutus. Kalau dia hanya diutus kepada Bani Israel, maka kaidah syariah yang dibawa hanya berlaku kepada umatnya. Tapi kalau ada seruannya, ya ayuhan nas, berarti syariatnya itu untuk kepada seluruh umat manusia. Ya, saya kira begitu kalau berbicara hikmat. Ya, berbicara hikmah kemudian, mohon maaf saya harus mengatakan demikian, karena itu adalah kajian internal kami umat Islam. Silakan. Baik, terima kasih Pak Bang Juma. Hikmat ini aku catat ya, yang penting-penting yang mesti harus kutanggapin. Hikmat kenapa babi itu diharamkan. Menurut Ibnu Taimiyah, bahwasanya orang yang kemudian mengkonsumsi babi maka dikatakan itu akan berpengaruh. Bisa jadi makanan itu berpengaruh terhadap darah kita. Itu tadi yang perkataan Bang Juma. Ini kan harusnya kan iman ke Islam itu kan base-nya kan harusnya based on Quran. Ini bisa berguna kalau memang Quran menjelaskan suatu hal memang hubungannya dengan darah atau dan sebagainya diperkuat oleh pendapat Ibnu Taimiyah. Ini top. Tapi abang justru nggak di Quran nggak diomongin. Menurut Ibnu Taimiyah mengatakan seperti ini. Ini doif. Kalau memang ini hadis, ini bentuk doif. Karena Quran nggak berbicara apa-apa kok. Pendapat orang bisa beda-beda bang. Namanya juga pendapat yang menurut pendapat ini, menurut pendapat itu, ya wes terserah. Tapi kan harusnya pendapat Tuhan apa? Itu yang penting, yang utamanya. Gitu. Dan hal ini akan berguna kalau memang Quran babi itu kan sombong, bergaul kagak. Memang ada binatang yang sopan. Lantas kalau bagaimana apakah kita mesti makan manusia supaya kita menjadi manusia? Kan ini alasan-alasan yang dibuat-buat sebenarnya. Bagaimana supaya babi ini haram? Babi itu juga berguna. Babi itu juga bisa berguna misalnya untuk meningkatkan sel darah merah. Bisa. Kalau orang dibutuh sel darah merah makan babi itu lebih cepat. Jadi semua hal itu sebenarnya diciptakan tuh amat baik bang. Cuma tidak semuanya berguna. Akan menjadi haram pada saat ayam pun itu akan merusak kesehatan kamu. Lalu kamu makan itu makanan itu justru haram. Padahal sebenarnya itu nggak haram kan, halal tuh. Tapi itu nggak berguna buat lo. Itu menjadi haram buatmu, tapi buatmu aja. Nah, jadi kalau di dalam Rasul kami yang tercinta itu Rasul Paulus itu mengatakan buat kamu ya haram buat kamu, buat orang lain haram buat orang lain. Jangan kamu menghakimi tentang apa yang mereka makan. Kalau memang menurut kamu itu haram, jangan kamu hakimin dia. Karena memang tentang kerajaan surga itu bukan tentang makanan dan minuman. Itu baru top. Silakan Bang, tanggapi. Iya, baik. Jadi memang di Al-Quran itu dikatakan ya diharamkan bagimu. Di antaranya itu adalah daging babi ya. Hurrimat alaikum. Situ dikatakan haramnya babi ini itu tidak ditawar-tawar gitu. Dalam arti kata bahwasanya babi ini haram tidak kemudian dijelaskan karena babi itu seperti ini dan seterusnya.
Nah, ya berbicara mengenai hikmah artinya pandangan yang kemudian dilahirkan oleh perintah, kaidah-kaidah perintah yang dilihat dari aspek kehidupan manusia. Mungkin saya katakan bahwasanya pengharaman babi ini itu adalah perintah karena memang poinnya jelas, diharamkan bagimu makan babi. Kami umat Islam menerima perintah itu dalam surah Al-Baqarah, Al-Ma'idah, Al-An'am, An-Nahl. Itu adalah sebuah pengajaran yang tidak bisa ditawar-tawar. Bahwasanya konsumsi daging babi itu kalau saudara mengatakan bisa menaikkan atau menambah sel darah merah dan seterusnya. Tapi saya kira dampak negatif dari hal itu juga secara sains bisa kita lihat bagaimana kemudian makan daging babi itu banyak menyebabkan penyakit gitu. Banyak menyebabkan penyakit. Nah, lalu kemudian ketika dikatakan bahwa babi itu kurang gaul, lalu kemudian memakan manusia, tidaklah, karena secara hukum ya jangankan makan manusia, membunuhnya pun nggak boleh gitu. Kalau tidak boleh dibunuh artinya tidak boleh dimakan, dan manusia diberi akal kemudian untuk melihat mana yang bisa dilakukan, mana yang tidak. Jadi muatan daripada pengharaman babi ini dalam syariat Islam itu kalau saya lihat itu adalah aspek perintah saja, ketaatan saja di situ. Siapa yang kemudian tidak tergoda dengan ini? Karena di dalam kitabnya Nabi Musa pun ditekankan demikian, dan Yesus pun menekankan itu, tidak setitik pun dihilangkan. Bahkan lebih mudah langit lenyap ya daripada setitik dari hukum Taurat. Sementara pengharaman babi itu bagian daripada Taurat. Ini bagian daripada Taurat. Tapi bukan karena landasan Taurat kemudian umat Islam itu tidak makan babi, melainkan karena memang perintah dari Al-Quran. Al-Baqarah ayat 173, Al-Ma'idah ayat 3, Al-An'am ayat 145, An-Nahl ayat 115 dan seterusnya. Jadi seperti itu, Dek. Jadi kita tidak kemudian merujuk kenapa diharamkan. Silakan. Iya itu kan makanya aku bilang ya jadi kita nggak imbang. Pada saat saya bisa menjelaskan kenapa dan kenapa dilarang, abang enggak, kan ini nggak adil. Lalu untuk apa kita berdiskusi lagi terkait tentang babi? Makanya tadi saya tawarkan untuk nggak usah lah kita bahas. Yang sekarang kita bergeser tentang Taurat. Apa sih yang dimaksud Yesus di Matius 5 ayat 71? Matius 5 ayat 71 kita coba cek ya. Ini kan ayat favorit gini ya. Seharusnya sih sebenarnya Bang Zuma, seharusnya posisi ini kalian menuntut, oh kalian melanggar Taurat, oh kalian melanggar Taurat. Kalau kalian melakukan Taurat, omongan ini akan berguna. Tapi toh juga Taurat kalian nggak melakukan juga kok. Kalian nggak melakukan juga. Kalian bukan pengikut Taurat. Lah memang Injil itu untuk segala bangsa. Padaku Yesus juga berbicara, padaku masih ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengar suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dan menjadi satu gembala. Itu satu. Kedua, jadikanlah semua bangsa muridku. Jelas ini Injil untuk segala bangsa. Terkait aku hanya diutus untuk domba-domba yang hilang, itu kan memang untuk menguji iman ibu itu, Pak Bang. Dia kan seorang Kanaan, seorang non-Israel. Dia berharap, tolonglah anak gue lagi sakit nih. Tapi pada akhirnya bagaimana? Ini yang gak sering dikutip sama teman-teman Muslim. Pada akhirnya nasib dari anak itu ibu sembuh, disembuhkan Tuhan, bahkan tanpa mengusap. Pulang, imanmu telah menyembuhkan anakmu. Itu memang cuma hanya bentuk pengujian. Dan juga jelas di dalam kitab Perjanjian Lama, Mesias itu bukan untuk orang Israel. Tanya sama orang Yahudi yang sekarang, apakah Mesias nanti hanya untuk orang Israel? Mereka akan bilang, bukan, untuk semua dunia. Itu tahu bang mereka. Di Daniel 7 ayat 14, semua bangsa akan tunduk kepada dia, sama Mesias ini. Nah, inilah membuktikan ya kami juga gak akan tunduk sama Taurat. Loh, kami bukan orang Israel. Gue orang Batak bang.
Kamu orang Jawa, terus kita ngapain ngomongin hukum orang Israel, hukum syariat-syariatnya? Kan jadi kan ini sia-sia. Selama ini kan cuma hanya untuk mencari kambing hitam aja. Nah, tapi terkait kembali lagi Matius 5 ayat 17, ayat 17 itu kan tentang gini loh Bang, menggenapi itu aku datang bukan untuk meniadakan melainkan untuk menggenapi. Ini juga pernah aku singgung ke Abang ya. Itu kan justru karena Taurat dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur inilah dia datang. Aku datang bukan untuk meniadakan, justru karena Taurat itulah dia datang. Gue datang karena ini undangan. Undangan ini bukannya karena undangan ini bukan berarti gue datang terus undangan ini gue buang. Enggak. Justru karena undangan inilah gue datang. Karena seluruh Lukas 24 ayat 44 harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Nevi'im. Itu semua berbicara tentang Yesus. Semua itu berbicara tentang Yesus. Tipologinya, nubuatannya, semua, everything. Kita bisa bahas itu kalau mau. Tapi bukan di masa ini, di saat ini. Itu Bang maksudnya. Sampai, dan kalau misalnya aku tiadakan, gimana sih coba Matius 5 ayat 71. 5 ayat 17 ya, sorry. Dikit lagi Bang. Maaf. Matius 5. Ini kan. Ini cuma reading komprehensif Bang. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan melainkan untuk menggenapinya. Itu Yesus datang untuk menggenapi, itu intinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota pun dan satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semua terjadi. Sebelum semua terjadi ini dalam hal penggenapannya. Itu nggak akan dihilangkan itu. Tapi kalau pada saat sudah terjadi bagaimana? Ya hilang. Itu kan konsekuensi logisnya dari bahasa ini. Gitu kira-kira Bang. Mungkin ditanggapin, jangan terlalu panjang aku. Silakan Bang. Iya, jadi gini deh. Sebentar. Silakan. Ini tidak apa ya? Bukan masalah babi haram atau tidak. Gitu ini yang saya pertanyakan tadi. Tapi penafsiran dari Matius 15 dengan Matius 5 itu tadinya kan gini. Yesus itu datang diutus hanya untuk Bani Israel, tidak. Nah, ini kan ada tidak menghapus, tidak meniadakan hukum-hukum Taurat dan kitab para nabi, kan gitu. Kemudian dipertegas lagi di dalam Matius 15-nya bahwa Yesus akan mencabut tanaman yang tidak ditanam Bapa. Kan itu udah mempertegas bahwa Yesus itu tidak akan menghapus hukum Taurat. Kan gitu. Tapi kenapa? Padahal yang dibicarakan di Matius 15 ini tentang masalah hati. Yesus itu mengajarkan tentang hati. Jadi bukan yang masuk ke dalam mulutmu yang menajiskan, tapi yang keluar dari mulutmu yang berasal dari hatimu, yaitu dengan berkata kotor, dengan menghujat, dengan ini, itu yang menajiskan. Itu kan istilahnya Yesus di situ berbicara tentang hati. Tidak memfokuskan pada makanan di situ. Padahal kan sudah jelas-jelas Yesusnya datang tidak menghapus hukum Taurat, kemudian Yesus juga mempertegas bahwa dia hanya akan mencabut sampai ke akar-akarnya yang tidak ditanam oleh Bapa, katanya. Kan gitu. Itu kan mempertegas yang di Matius 5 itu. Baik. Saya sudah dapat kok. Sudah dapat. Dari mana? Dari mana yang Paulus itu bisa menafsirkan ayat ini bahwa bisa menentang hukum-hukum Taurat itu, berbeda dengan hukum-hukum Taurat itu. Sudah jelas hukum Taurat melarang memakan babi. Nah, itu poinnya. Dari mana Paulus itu bisa mempunyai kesimpulan bahwa
daging babi itu bisa halal karena ayat tadi itu. Begitu. Silakan. Baik, aku tanggapin ya. Ini kan karena Baik, terima kasih ya Ustaz. Oke. Ini teman-teman yang ada di sini coba perhatikan nih. Coba perhatikan ya. Tadi Bapak itu tadi mengutip tentang Matius 15 ayat 11 tadi ya Pak ya. Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perut lalu dibuang di jamban, dengan demikian mana sih Pak? Sebentar saya baca ya. Biar ini. Di Matius 5 dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Itulah yang menajiskan orang. Itu toh? Ya. Nah, tadi baca di Markus 7 ayat 19. Karena ini dengan kejadian yang sama nih. Ini latar belakang yang sama. Asbabun nuzulnya bukan. Latar belakangnya sama nih, tempat yang sama, lokus deliktinya sama nih. Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Ini kan permasalahannya, ini abang ini tidak menerima kitab saya ini seutuhnya. Maunya milih-milih. Yang dituduh Paulus, padahal ini kitabnya Pak Markus. Markus 7 ayat 19 dengan jelas. Sekarang kan permasalahan itu ada di kalian. Kalian tuh mau menerima Injil utuh atau enggak? Contoh misalnya ada bang nih, gue ngasih analogi. Ya, kenapa kalian suka mengeluh? Oh, kitab ini nggak masuk akal. Iya benar, memang nggak masuk akal. Kenapa? Lu kalian ada 100 halaman, yang kalian baca 2, yang saya baca 100 halaman. Ya masa kamu lebih logika dibanding saya? Yang saya terima sepenuhnya. Saya ini Pak membaca kitab ini udah puluhan tahun dan saya baca semua dan saya beriman semua. Lu kamu kan enggak. Apakah kamu mau nerima ini Bang? Markus 7 ayat 19. Coba yang tadi nanya itu coba Abang baca. Abang ini mau nerima ini enggak? Silakan Bang. Oke. Itu ada juga di Matiusnya ya. Markus 7 ayat 19. Markus 7 ayat 19. Markus 7:19-nya itu kan sama-sama masuk dari mulut turun ke perut kemudian dibuang ke jamban, kan itu kan ada juga di Matiusnya. Di Matius 15 17 kan ya. Betul. Nah, itu begini. Kan di awal di 15:13-nya Yesus itu menegaskan bahwa yang tidak ditanam. Ini sekarang yang tidak ditanam oleh Bapa akan aku cabut sampai ke akar-akarnya. Nah, monggo itu aja dijelaskan dulu. Apa maksud dari itu? Loh, itu kan ayat 13-nya itu kan merujuk kepada ayat 12 dengan pertanyaan baru, Pak. Iya kan? Nah, pertanyaan, bentar, enggak, biar saya jelasin dulu. Biar nanti jangan diulang-ulang lagi. Gitu loh. Itu kan ayat 11, sekarang ayat 12. Maka datanglah murid-muridnya. Nah, ini udah konteks baru nih. Dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Ini bukan ngomongin tentang masalah makanan murid lagi, tapi kelakuan ini orang Farisi, Bang. Itu beda konteks. Itu jadi ini saya menjelaskan, saya menjelaskan ayat 13 ini terkait dengan pertanyaan muridnya di ayat 12. Tapi ayat 11 ini terkait tentang masalah yang ada di ayat sebelumnya. Itu punya konteks. Nah, sekarang dengan statement yang sama, Markus 7 ayat 19 itu Abang nerima nggak, Bang? Mau terima nggak itu? Markus 7 ayat 19. Kan sama isinya dengan Matius berapa? 15. Sama, harusnya sama. Cuma kan Abang nggak teliti. 15 Abang kan sama itu. Betul, Abang kan Abang itu saya baca dulu. Bang Ade, saya baca ya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut. Enggak, Markus 7 ayat 19, Bang. Markus 7 ayat 19. Markus 7 ayat 19. Ini kan biar nggak wasting time. Ya. Markus berapa? 7 ayat 19, Bang. Ayat 19. Ini kan saya mau nama Bang Juma tuh, ntar tidur dia. Enggak, saya ingin menegaskan apa yang saya pertanyakan gitu loh. Baik, Bang. Antara sampean sama Bang Zuma itu di situ siap. gitu loh, Bang. Itu.
Kalau saya belum tahu tentang ini, nyimak Oke, aja. Bang. Oke. Sebentar saya baca aja ya, biar ini. Ayat 19 ya. Benar. Markus 7 ayat 19. Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perut, lalu dibuang di jamban. Pertanyaan itu. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Nah, itu dia. Silakan. Iya. Gitu kan. Masalahnya tuh mau diterima nggak? Kan kadang-kadang kan, oh enggak ini beda deh. Kalau kayak gitu sulit. Kalau cuman hanya abang terima satu dan yang lainnya nggak diterima, itu kesulitan bagi kami. Sementara kami nerima, kalian cuma menerima yang mau kalian, ya itu sulit. Bang Adirion, begini ya. Kalau melihat hanya kepada Markus 7:19, jadi semua hewan itu halal. Baik tikus, baik kelabang, baik ular, baik apa halal semua ya. Begini, itu penjelasannya bukan seperti itu, explanationnya bukan seperti itu, Bang. Binatang itu, makanan itu pada umumnya halal, tapi tidak semua berguna bagi kamu. Loh, kalau tikus itu dimakan buat apa? Kalau memang itu merasa kamu butuh berguna, makan aja. Why not? Makan. Tapi kalau itu membuat penyakit, ngapain kamu makan? Sama sayur kangkung. Kalau memang sayur kangkung ini menurut kamu itu nggak berguna bagi kamu, itu jadi haram. Jadi yang diatur itu bukan makanannya sekarang, tapi manusianya ini untuk bisa mengkontrol dirinya, untuk memakan, untuk tidak berlebihan, yang memikirkan tubuhnya ini jangan sampai rusak gara-gara makanan. Itu yang diatur, bukan si babinya yang diatur, si manusianya sekarang diatur. Gitu, Bang. Ini kan kata abang tadi berguna itu merupakan hikmat atau memang ada sesuatu yang jelas di dalam Alkitabnya? Oh, jelas ada. Saya ini kan ngomong kan, iya saya jelas kalau ngomong selalu ada ayat. Makan apapun yang berguna gitu ya? Bukan kayak gitu. Itu kan perkat diksi abang. Tapi diksinya Alkitab kami nggak seperti itu. Tepatnya gini. Oh sorry, bukan. 1 Korintus 6 ayat 12. 1 Korintus 6 ayat 12. Nah, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun itu. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan tubuh untuk tubuh. Tuhan untuk tubuh. Nah, jadi kalau kita tidak menjaga tubuh ini untuk Tuhan, itu jadi haram. Misalnya begadang terus lu membuat tubuh lu, itu juga haram. Perbuatan bergadang itu loh, Bang. Fokusnya di diri manusia ini yang diatur, bukan si babinya. Babi itu apaan sih, dia otak juga nggak punya. Kok dia yang jadi berkuasa atas dirimu? Harusnya kita yang menguasain dia, bukan dia menguasain kita. Itu kira-kira gitu, Bang. Oke, jadi saya paham dengan apa yang disampaikan oleh Bang Ade. Jadi ketika berguna, maka istilahnya boleh semuanya, binatang itu boleh dimakan karena halal, kata Bang Adirion tadi itu. Begini, Tapi bukan semuanya berguna ya, Bang. Jadi dipotong. Tetapi bukan semuanya berguna gitu loh, Bang. Segala sesuatu itu halal sebenarnya. Gitu. Sebentar Bang Ade. Saya dari Khairul dulu. 14 ayat 1. Tanggap ya Bang Ade. Saya yang titik poinnya, yang stabilo ini kata berguna. Begini ya, Bang. Ketika ada ketika saya lapar, kemudian ada tukang bakso yang dicampur dengan tikus, maka karena itu berguna untuk menggenyangkan kepada saya, maka boleh gitu ya, halal gitu. Enggak dong. Lo enggak. Menurut abang gini lah, menurut logikamu, kira-kira bakso dan tikus itu dicampur berguna nggak buat kamu? Loh, kan berguna tadi untuk mengenyangkan. Nah ini bukan begitu, Bang. Semuanya itu halal, tapi tidak semuanya berguna.
Semua itu halal. Tapi coba kalau pikir, ada bakso, lu makan tikus, itu jadi berguna nggak tuh makanan? Kan jadi nggak berguna. Enak juga kagak. Apalagi berguna. Gue makan, ngeliat aja nggak enak. Jadi nggak berguna. Itu yang dilarang gitu loh. Bukan makanannya lagi. Tapi kalau lu makan, itu lu keterlaluan. Baik. Gitu. Oke, silakan Bang Suma. Oke, sebentar, host bicara sebentar. Sebentar Bang Hairul. Bang Hairul ditahan dulu. Bang Rion sudah ada ininya. Barangkali dari Bang Zuma ada tanggapan yang berbeda. Silakan Bang, kasih kesempatan. Iya, baik. Jadi makasih ya atas paparan teman-teman kita baik Islam maupun dari sahabat Kristen. Jadi gini, rujukan kita kemudian di sini adalah pengajaran Yesus itu agar waspada gitu. Peringatan Yesus agar waspada kepada pengajar-pengajar palsu yang akan memasukkan ajaran palsu ke dalam pengajarannya. Kalau Islam ini kan bukan memasukkan ke dalam pengajaran Yesus, kita di luar. Yang perlu diteliti di sini adalah pengajaran teman-teman Kristen, karena mengaku sebagai pengajar sebagai pengikut Yesus. Nah, apakah kemudian di internal teman-teman Kristen itu tidak ada tampil pengajar-pengajar palsu yang memasukkan ajaran-ajaran palsu ke dalamnya? Karena kenapa? Yesus itu selalu minta agar waspada kepada ahli kitab. Kenapa minta agar diwaspadai ahli kitab ini? Itu dikarenakan karena akan tampilnya penyesat di antara mereka. Contoh di dalam 1 Yohanes 2 nomor 18. Di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya antikristus itu memang berasal dari tengah-tengah kita. Artinya memang ada pengajaran yang akan dimasukkan kemudian ke dalam pengajaran Yesus yang tentu bertentangan dengan ajaran Yesus. Nah, saya sering diserahi data di dalam 2 Petrus 2 nomor 4. Tapi dari seringnya saya diserahi data ini untuk kemudian mengatakan Rasulullah itu nabi palsu, justru dari sana saya dapat banyak pelajaran. Karena ketika kita memulai dari data nomor 1 ya, 2 Petrus 2 ini, di situ dikatakan sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Tuhan, maksudnya Yahudi. Demikian pula di antara kamu, maksudnya murid-murid Yesus, akan ada guru-guru palsu di tengah-tengah murid-murid Yesus. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat. Artinya pengajaran-pengajaran ini kemudian ya tidak diajarkan oleh Yesus itu sendiri. Contoh seperti yang sahabat kita sampaikan, bahwa semuanya halal bagiku. Kenapa bisa ada pengajaran halal seperti itu? Sementara Tuhannya Bani Israel mengharamkan sesuatu berdasarkan dengan apa yang menjadi kaidah di dalam pengamalan orang-orang Yahudi. 1 Korintus 6 nomor 12 itu kok bisa muncul kayak begitu? Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku untuk diperhamba. Tapi kemudian Yesus beda dia. Apa yang diperintahkan itu yang dilakukan. Apa yang dilarang itu tidak dikerjakan. Ini bertentangan. Sementara yang mengajarkan Korintus ini adalah ahli kitab. Nah, ini yang perlu kemudian menjadi acuan sahabat Kristen untuk berpikir ke depan. Kok bisa menjadi halal gitu? Hanya karena dasar pijakan yang tadi bahwa semua halal. Yang masuk ke dalam mulut bukan yang mengharamkan, bukan yang menajiskan, melainkan yang keluar dari mulut yang menajiskan. Ini alasan tidak rasional menurut saya. Kalau data ini mau dijadikan sebagai acuan untuk menghalalkan babi. Karena di situ penekanannya jelas, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut yang menajiskan orang tersebut. Nah, kalau ini dia jadikan acuan untuk menghalalkan babi, artinya ganja, ya, sabu-sabu masuk ke dalam mulut itu halal berarti.
halal berarti. Sementara ganja, morfin, sabu-sabu dan sejenisnya, walaupun sebelum dimasukkan ke mulut itu membaca doa dulu, menyebut nama Yesus dan seterusnya, ya kedudukannya tetap aja haram. Tetapi kenapa babi boleh? Kenapa ganja tidak boleh? Kenapa sabu-sabu tidak boleh? Padahal semua itu masuk ke dalam mulut. Nah, jadi data itu nggak bisa kemudian dijadikan sebagai acuan. Karena memang Markus 7 ya, dan juga Matius 15 maksud saya, itu tidak ada relevannya dengan pengharaman babi kemudian menjadi halal. Itu nggak ada kaitannya. Karena ini soal jawab tentang adat istiadat orang Yahudi terhadap Yesus. Nggak ada hubungannya dengan babi haram ataupun halal. Karena kembali kepada patokan yang diajarkan oleh Yesus itu sendiri, Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat itu batal. Jadi tadinya haram, ya tetap haram, nggak bisa dihilangkan sebelum langit dan bumi lenyap. Terakhir dari saya, terakhir. Nah, kalau sahabat kita mengatakan bahwa hukum Taurat itu tidak berguna bagi teman-teman Kristen, ya saya katakan kalau demikian, Yesus mati di atas tiang salib juga bukan untuk teman-teman Kristen. Karena kematian Yesus di atas tiang salib itu menurut konsep yang ada di Kristen adalah untuk menggenapi hukum Taurat. Apa inti menggenapan itu? Menghapuskan, membatalkan hukum Taurat. Sementara hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Berarti bukan untuk Kristen Yesus itu. Kalaupun dia mati di atas tiang salib, ya untuk penganut Taurat, bukan mereka yang tidak menganut Taurat. Demikian. Baik. Ya nggak apa-apa, aku hargain. Kalau aku boleh tanggapin moderator. Bang Ade ditahan dulu. Oke, maaf. Bang Winoru. Assalamualaikum Mene. Selamat malam Bang Winoru. Bisa dibuka mic-nya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sama Bang Winoru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dek. Ya, malam Rion, apa kabar? Sehat? Ya, nyimak sih. Silakan kalau sudah menyimak tanggapannya sebelum nanti ke Bang Ade lagi. Silakan waktunya. Kurang tertarik berbicara sama wanita. Ya udah lanjut debat wanita tuh nggak enak. Berdebat dengan wanita tuh kayak nggak adil gitu. Maaf ya. Makanya nggak pernah saya berdebat dengan wanita tuh, jarang banget. Enggak jarang, sering kok dulu. Enggak, sekarang nggak mau. Silakan. Bang Juma saya lebih suka. Bang Winoru, silakan sebentar. Bang Winoru dibuka mic-nya, saya kasih kesempatan untuk tanggapannya. Bang Ade silakan tanggapannya Bang Ade. Bentar Bang Adi, bentar. Rion, setidaknya kalau lu nggak berani debat sama gua, lu suruh dong cewek-cewek di bawah itu yang oten naik biar hadapin gua gitu. Enggak dong, itu suka tergantung mereka mau atau enggak. Enggak, memang saya sempat janjian sama Bang Juma. Bentar, iya. Bang Ini gimana nih, mau saya tanggapin atau saya narik kecak? Sebentar dulu. Oh iya. Dulu, bisa ditahan ya? Oke, sebentar. Dari Kristen yang perempuannya barangkali ada yang mau perempuan dari muslimah yaitu Unirifa, silakan biar kita bisa berdiskusi dengan baik, ajukan permintaan saja. Terima kasih. Silakan Bang Ade komentar tanggapannya. Terima kasih. Kurang nyaman gitu loh kalau berdebat sama wanita tuh, memang gitu, kurang nyaman, nggak bebas itu ngerasa gitu loh. Jadi tolong juga dihargain Unirifa, bukannya aku nggak menghormati, maaf. Terkait misalnya tadi yang disebut Bang Juma di 1 Korintus yang berapa tadi itu nggak ada korelasinya dengan Markus 7 ayat 19. Saya menghargain, terserah. Tapi ini sangat erat kaitannya. Karena di sini dengan jelas ditulis, dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Dan Paulus menjelaskan segala sesuatu halal bagiku. Ini selaras tuh halal, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah.
Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Ini sangat erat. Karena yang diatur, yang ini ada dua hal yang sama. Segala sesuatu halal bagiku di Korintusnya, di Markusnya. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Apa yang gak ada korelasinya? Tapi kalau abang bersikeras itu tidak berkorelasi, saya nggak mau debat kusir. Saya rasa sih biar teman-teman aja yang menilai. Gitu aja bang dari aku. Silakan. Udah ngantuk loh bang. Bang Juma udah ngantuk belum? Sorry, termute. Soalnya Oke. tadi tarikan isapan kopinya itu kenceng kali kan. Gak enak kalau didengar banyak yang iri nanti. Oh, Oke, bang. Iya. Jadi kalau saya melihat gitu loh ya, saya sebagai seorang muslim ya kan, kalau ditanya seperti pertanyaan yang tadi, kenapa babi itu kok haram di Islam, apa ya, itu kaidah yang ada di Islam itu yang saya jabarkan. Nah yang jadi permasalahan sekarang ketika kemudian teman-teman Kristen ini mengaku sebagai pengikut Yesus gitu. Kemudian yang menjadi sandaran untuk meninggalkan ajaran perintah, maksud saya dalam hal pernyataan Yesus dalam kitabnya saudara, justru perkataan orang, bukan Yesus. Contoh seperti yang saya uraikan tadi. Ya, bagaimana kemudian seorang Paulus yang lebih didengarkan daripada Yesus itu sendiri. 1 Korintus 6 nomor 12. Segala sesuatu halal bagiku. Apakah ini berlaku bagi Yesus? Nah, kalau Yesus tidak berlaku hal ini kepada Yesus, karena Yesus mengatakan, pekerjaanku adalah melaksanakan perintah. Makananku adalah melakukan perintah-perintah Bapa yang mengutus aku. Perintahnya jangan makan babi. Yesus taatin. Nah, sejatinya kalau saya memandang nih dari kacamata saya sebagai seorang muslim, layaknya saya mengikuti Rasulullah Muhammad SAW dalam hal syariat. Sejatinya teman-teman Kristen ketika mengikuti Yesus betul-betul cinta kepada Yesus, maka jadikanlah itu sebagai suri tauladan. Bukan Paulus. Karena ini sangat bertentangan dengan ajaran Yesus. Makananku adalah melakukan perintah-perintah Bapa. Nah, sementara Kristen makanannya adalah melakukan perintah-perintah Paulus. Contoh, ini yang sesederhana ini. Nah, yang saya takutkan gitu loh, yang saya takutkan seperti yang tertera dalam Yesaya 66. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Siapa mereka ini? Mereka yang mengkuduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa. Taman-taman dewa ini maksudnya pengajaran-pengajaran yang di luar daripada yang diajarkan oleh para nabi. Dengan mengikuti seseorang yang di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Nah, kalau saya sebagai muslim, mending saya menghindari ini. Takut saya mendengarkan data ini. Kalau saya beriman ya kepada data ini, kepada kitabnya orang Yahudi yang dikatakan dari terjemahan Septuaginta ini, akan dimusnahkan sekaligus. Di mana indikasinya adalah pemakan daging babi, pemakan binatang-binatang jijik serta tikus. Ini kalau kita berbicara mengenai data ini jelas tidak merujuk kepada umat Islam ini. Itu aja sih sederhananya. Apa susahnya mengikuti ajaran Yesus kalau memang cinta, kalau memang mengaku sebagai pengikut. Karena Yesus mengatakan sekali lagi, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat itu batal. Nah, sementara kalau diikutin perintah Paulusnya yang diikutin, maka semua di dalam Taurat itu hilang kemudian. Sementara dikatakan oleh Yesus, ini sedikit lagi dari saya, dalam Matius 7 yang tadi ya. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu. Dan hebat kerusakannya. Maksudnya rumah yang dibentuk dari pasir.
Ini yang saya khawatirkan gitu loh, bahwa kaidah-kaidah yang kemudian dipertontonkan teman-teman kita Kristen itu adalah kaidah yang tidak berasal dari Yesus itu sendiri. Kata Yesus, mereka yang tidak mendengarkan, laksana mendirikan sebuah rumah dari atas di atas pasir, kemudian turun hujan. Saya kira begitu, Dek. Itu pemahaman saya. Silakan. Nggak apa-apa bang, nggak apa-apa. Kan memang Bang Zuma ini yang gua kenal karakternya memang dalam tanda kutip jualannya Paulus. Memang ini dan gue demen sih sebenarnya kalau Bang Zuma menyudutkan atau mengkritisin Paulus, itu suka gua. Nah, tapi sekarang kita kembali ke temanya ya, Bang. Kalau memang ada tuduhan Paulus itu adalah guru palsu, itu tuduhan tanpa dasar, itu jelas. Karena memang satu, dalam di kitab Para Rasul 9 ayat 10 sampai 18 itu jelas Yesus mengutus Ananias untuk membaptis dia. Itu satu. Itu tentang pembaptisannya Paulus. Di Galatia 2 ayat 9 itu soko guru, yaitu di situ terdapat Yohanes, Kefas itu Petrus dan Yakobus itu berjabat tangan sebagai tanda persekutuan di mereka. Dan Paulus itu untuk non Yahudi, mereka untuk Yahudi. Itu dua. Ketiga, 2 Petrus, ini tulisan Petrus nih, soko guru dia. 2 Petrus 3 ayat 15 dan 16 itu dengan jelas Rasul Petrus menjelaskan, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Itu jelas. Itu jelas bang. Itu sangat jelas kalau disebut saudara kita. Kalau memang di ini pengajar palsu, nggak mungkin Paulus ngomong seperti ini. Kecuali abang tidak menerima semuanya. Nah, nggak masalah. Sebenarnya permasalahan kita tuh di situ bang. Seperti yang saya bilang, saya menerima kitab ini full semuanya. Saya terima dan saya imani ini adalah kitab saya dari A sampai Z. Tapi abang cuma menerima X, Y, Z doang. Tentu logika abang tentang kitab ini berbeda dengan logika saya tentang kitab ini. Saya logikanya komprehensif, abang parsial. Jadi menurut gue permasalahan kita tuh sebenarnya di situ loh. Coba kalau kamu mengimani semua tulisan ini, nggak akan mungkin nggak logika, nggak akan mungkin. Seperti itu bang. Jadi gue menghargain iman abang di dalam Islam ya. Tapi toh juga kalian apakah pengikut Taurat? Oh enggak. Tidak. Onta itu juga haram. Kelinci itu juga haram. Lele itu juga haram loh. Penjual lele juga orang Islam semua kok, banyak. Nah itu kan. Jadi kan kalian cuma hanya yang parsial-parsial aja. Apakah kalian pengikut Taurat? Jelas enggak. Taurat kalian aja di kitab Taurat itu di Quran enggak ada. Kami ada loh. Kalau kami Injil itu untuk segala bangsa. Saya bukan orang Israel. Taurat kan untuk orang Israel. Kok abang maksa saya untuk ngikutin syariat Israel? Tapi kalaupun saya mengharamkan babi, itu nggak masalah juga bang. Kecuali gini, saya mengharamkan babi itu dosa. Bagi saya jadi dosa, itu salah. Karena nggak boleh orang menghakimi seseorang yang lain karena makanan. Itu nggak boleh. Kita tuh tidak bisa menghakimi gitu. Dan saya nih bang, kalau abang ini, saya tahu abang ini haram membabi. Saya makan babi di depan abang. Itu jadi haram babinya. Karena itu jadi batu sandungan buat abang. Apalagi abang jadi giur pengen mencoba itu babi. Makin double saya bersalahnya. Jadi yang diatur itu kelakuan kita manusianya ini yang diatur, bukan si babinya lagi. Beda sama anak kecil di zaman Taurat. Itu kan mereka kan iman-iman anak kecil itu. Yang mesti diatur makanannya, makanan bajumu ini ya. Nah, makanan kamu harus ini. Itu kan anak kecil. Kita kan udah dewasa nih. Di dalam Kristus. Harusnya kita makanan tuh bukan makanan-makanan yang lembut. Harus makanan-makanan yang keras. Itu yang diajarkan sama Rasul saya, Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lainnya. Itu bang. Kira-kira seperti itu. Silakan bang. Juma, saya mau sapa ini dulu, mau untuk yang audiens di bawah. Barangkali dari teman Kristen yang perempuan ada yang mau diskusi, saya ulangi sekali lagi, silahkan. Tadi yang perempuan udah nelpon aku,
Udah pada nelfon semua, nggak lagi pengen tidur cepet. Nggak mau, Nggak serius. apa-apa. Udah pada nggak mau. Sebentar, saya teruskan dulu ya Bang ya. Sebentar. Ini Kasihan Uni informasi, Rifa, silakan ilmunya. terbuka. Terbuka. Iya, Selama kangen memang diskusinya soalnya. berjalan baik dan lancar, saya persilahkan dari Saya teman-teman yang kita udah dapat kesimpulan loh menurut saya. teman-teman Kristen, silakan untuk Iya, betul. permintaan. Terima kasih. Silakan. Silakan dilanjut Bang Ade, atau sebentar dulu sebelum ke Bang Ade ini beliau. Halo, Ustad. Ya, Ya. nah begini biar Iya. lebih pertajam. Nah, nggak apa-apa. Jadi Bang Ade sudah berlandasan dengan Markus 7:19. Saya kembali mengamati Markus 7:19, kata-kata Yesus itu hanya sampai pada jamban, kan gitu. Kemudian dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Nah, ini yang perlu saya tanyakan, siapakah yang menafsiri kata-kata Yesus itu yang sampai ke dalam jamban itu dia ditafsiri menjadi semua makanan itu halal. Yang pertama. Yang kedua, apakah Markus ini orang Israel atau bukan? Karena nanti kalau seandainya Markus ini orang Israel, maka dia sendiri tidak makan babi. Kan gitu. Kata Bang Ade tadi, makan babinya dilarangnya makan babi orang Israel itu untuk membedakan antara orang Israel dengan orang Goyim, kan gitu. Nah, kemudian ini yang saya permasalahkan, kalau memang ini ditafsiri oleh Markus sendiri, berarti Markus sama Paulus itu sama. Jadi tidak penafsirannya itu tidak sinkron dengan apa yang diperintahkan Yesusnya, yaitu bertolak belakang. Sementara Yesus tetap menetapkan bahwa hukum Taurat berlaku, sementara Markus dan Paulus itu tidak memberlakukan hukum Taurat. Ini kan bertolak belakang. Nah, penjelasannya dari Bang Adirion itu seperti apa? Silakan. Oke, tadi apa pertanyaan? Halo? Oh ya, udah ya. Siapakah ini pertanyaan itu sedikit tricky di sini karena salah. Tricky itu artinya salah. Siapakah yang menafsirkan ini Markus? Markus itu bukan tafsir. Dia muridnya Yesus. Kok murid Yesus 12 sih kok nggak ada deh? Itu Markus adalah golongan murid Yesus yang ke-70 yang diutus dua orang di Lukas 10 ayat 1. Oh tapi nggak ada daftarnya? Ada. Daftarnya ada di tradisi suci itu. Saya bisa nampilkan itu. Dan saya pernah nampilkan itu kok, daftar semua 70 murid itu ada. Memang nggak ditulis di situ. Tapi kami mempunyai tradisi lisan, tradisi suci. Dari tradisi gereja itu terdapat semua nama Markus dan Lukas. Bertemu nggak? Mereka bertemu mereka. Seperti itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, Markus tuh orang apa? Dia itu yang saya tahu tuh dia non Yahudi ya, sejauh yang saya tahu seperti itu. Lukas juga orang non Yahudi yang saya tahu ya. Apa kalau salah ya? Yang saya tahu tuh seperti itu sih. Itu yang ketiga pertanyaannya, bertentangan seperti apa? Begini, Bang, Injil itu untuk segala bangsa. Ya. Taurat itu hanya untuk orang Israel. Nggak mungkin Taurat itu diterapkan untuk orang-orang non-Israel. Apalagi terkait sama makanan. Seperti yang tadi saya jelaskan, kenapa babi itu baru ada di zaman Musa? Itu kan untuk membedakan makanan mereka dengan orang-orang Goyim. Nah itu kalau kita kan bukan orang Israel. Sementara Yesus
jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka, enggak, dan ajarkanlah Taurat, enggak, terapkanlah Taurat, enggak kayak gitu. Disuruh kabarkan Injil. Injil itu tentang keselamatan, di mana keselamatan itu bukan berbicara tentang makanan dan minuman. Itu penjelasan saya, Bang. Jadi nggak masalah, murid Yesus itu banyak dari non-Yahudi, banyak juga. Seperti itu, Bang. Terima kasih, mungkin silakan tanggapin. Oke, terima kasih Bang Ade. Ini yang apa ya? Yang tadi apakah kata-kata itu belum ditegaskan sama Bang Ade? Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Ini yang ada kan hanya di Markus, dan Markus itu bukan orang Israel, kata Bang Ade. Nah, kemudian di Matius tidak menyimpulkan apa-apa, hanya menyampaikan kata-kata Yesus ini sampai ke jamban itu saja. Berarti yang Matius itu orang Israel dan ini bukan orang Israel. Berarti kalau saya ambil kesimpulan, ini yang menyimpulkan semua makanan halal itu adalah Markus sendiri. Kan begitu Bang Ade? Markus sendiri? Enggak, semua murid. Mereka itu satu murid itu satu kesatuan itu. Yang menulis itu ya hanya Markus sama Paulus. Tapi apakah mereka tidak mengetahui ajaran yang mereka bertemu kok? Kan nggak semua murid penulis yang bisa menulis. Apa Bapak mau menuntut ada 12 tambah 70 kitab? Yang enggak kayak gitu. Nggak semua kitab mereka itu cakap dalam hal menulis. Kayak saya nih Pak, saya bisa menulis, tapi saya nggak cakap menulis. Saya bukan penulis. Bisa nggak? Bisa saya nulis. Itu loh kok masalahnya. 70 murid itu banyak dari orang non-Yahudi Pak. 70 murid itu termasuk Lukas, Markus, Barnabas juga termaksud. Barnabas itu juga muridnya Yesus. Ya, hal itu nggak akan kamu dapat di sini. Kamu akan dapat di tradisi gereja. Dan saya sebagai orang ortodoks memegang itu. Dan bahkan kami merayakan hari di mana 70 murid itu ditetapkan. Itu kami rayakan setiap tanggal 7 Februari. Itu namanya Sinaksarion. Lu kami megang. Itu tradisi suci. Itu jadi pegangan gereja juga Bang. Ya nggak bisa kamu salahkan juga dong. Gitu Bang kira-kira jawabannya. Nggak harus dipersyaratkan murid-murid Yesus harus dari Israel. Nggak ada tuh persyaratkan gitu. Dari mana syarat kayak gitu? 12 Israel itu Bang, itu merujuk kepada 12 suku Israel, 12 murid itu. 70 itu maknanya bangsa-bangsa. Inilah perwakilan dari untuk segala bangsa-bangsa ini. Yang Paulus ini benar-benar murid khususnya. Yang memang hanya diperuntukkan khusus untuk kepada bangsa-bangsa. Itu ada di Galatia 3 ayat 20 tadi tuh. 2 ayat 9, sorry maaf. Itu Bang, kira-kira. Silakan. Oke, saya pahami keyakinan Anda bahwa semua keputusan atau pengajaran Anda itu berfokus kepada Paulus gitu. Oke, silakan dilanjut Bang Suma. Juga ke Markus itu adalah kitab Injil, Pak. Kitab Injil Markus itu disaksikan oleh murid Yohanes. Markus itu menulis, yaitu kesaksian Irenaeus. Disaksikan juga oleh Polikarpus. Kok Bapak jadi menilai iman saya? Saya hanya fokus kepada Paulus. Enggak, saya juga fokus kepada Petrus. Saya juga fokus kepada Markus. Semuanya saya ikutin. Enggak boleh kayak gitu, Bang. Abang boleh menolak atau menghina jawaban saya, tapi jangan menilai iman saya, gitu loh, gitu. Saya kan nggak menilai iman Bapak juga. Silakan. Bang Ade, oke. Udah diterima poinnya. Ustadz Airul ditahan dulu sebentar. Saya kasih kesempatan untuk Bang Juma menanggapi juga. Iya, baik. Jadi terkait dengan paparan saudara kita barusan, ya betul, itu memang adalah tradisi gereja Ortodoks Timur ya, yang kemudian seingat saya, setahu saya, kalau tidak keliru itu diperingati memang setiap bulan Januari tentang orang-orang yang dianggap sebagai 70 murid ya, yang kemudian ya
itu diperingati. Nah, cuman kita tidak ada data di dalam Bible yang kemudian menyebut nama satu persatu daripada murid-murid tersebut. Artinya tradisi gereja ya tetap aja sebagai tradisi gereja. Ya, kalau di gereja-gereja barat kan cuma menyebut sebagai murid-murid. Nah, kemudian kemudian terkait dengan pengakuan teman-teman Kristen bahwa Yesus itu mengutus murid-muridnya. Artinya kalau Yesus mengutus murid-muridnya yang murid 70, Timon, Parmenas, Nikolaus, termasuk Filipus, maka sejatinya orang-orang ini harusnya kan memiliki catatan. Harusnya memiliki kitab layaknya Lukas, Markus. Tapi sangat disayangkan mereka tidak pernah kita temukan mereka punya kitab. Padahal mereka itu sudah dianggap sebagai uskup yang ditempatkan pada satu daerah. Uskup di sini, dan seterusnya. Tapi pengajaran mereka itu justru merujuk kembali kepada kitab yang dikanon gitu. Ini yang kemudian menjadi menjadi satu hal yang saya tanya-tanya selama ini. Kepas misalnya Apollo, Erastus, Tertius, kemudian Karpus, Evodus, dan banyak yang dikenal itu cuma Markus, Lukas. Nah, mana catatan-catatan mereka ini? Yang menjadi acuan kemudian untuk mengatakan bahwa keabsahan daripada apa yang dikatakan oleh gereja ortodoks, murid Yesus itu ada 70, kemudian mereka diutus 22 orang. Mana data-data mereka? Mana kitab daripada Pudes? Mana kitab daripada Tropimus yang kemudian dikatakan mati syahid ya bersama dengan Paulus? Kitab mereka mana? Kalau mereka memang diutus, apakah mereka menggunakan kitab Lukas, kitab Markus dan seterusnya atau gimana gitu? Ini yang belum bisa kita temukan. Hanya saja teman-teman Kristen itu selalu mengatakan 70 murid. Lukas itu bagian daripada 70 murid. Nah, yang ke-70 murid yang lainnya ini kemana? Lalu kitabnya dia mengajarkan kitab yang mana gitu. Sehingga bisa dikatakan bahwa pemberitaan Lukas dan Markus itu ada kemudian acuan kebenaran yang dirujuk daripada catatan-catatan yang timbul akibat daripada pemberitaan teman-teman sekerjanya, artinya murid-murid yang ke-70. Tapi sampai sekarang kita nggak bisa temukan itu. Sehingga ya hanya dijadikan sebagai tradisi internal daripada Kristen Ortodoks. Jadi kalau dikatakan ke-70 murid, tapi faktanya cuma 2 yang memiliki kitab, atau cuma 2 yang melakukan penyelidikan, penyusunan pemberitaan. Yang lainnya ngapain? Kalau mereka diutus, misalnya Yason, uskup di Tarsus misalnya ya kan, atau siapalah gitu. Nah, di Tarsus itu mengajarkan kitab yang mana? Apakah kitabnya Lukas? Apakah kitabnya Markus? Itu tidak ada relevansi daripada pernyataan-pernyataan Yesus dari 4 kitab yang dikanon ini. Kalaupun misalnya murid-murid ke-70 ini membawa pengajaran dari kitab Lukas, maka tentu hal ini adalah menjadi fenomena yang sangat-sangat kental di dalam penginjilan Yesus. Maka Yesus pasti akan kita temukan membicarakan tentang kitab, khususnya kitab Lukas atau kitab Markus. Tapi nyatanya enggak. Jadi masih tanda tanya besar. Ke-70 murid ini, 68 murid ini itu ngajarin kitab yang mana gitu. Saya kira begitu tambahan dari saya. Izin Bang Zuma ya, sama silakan, Dek. Bang Adi. Saya kan nggak mau ke Rion nih, karena Rion kan memang nggak mau ngobrol sama saya. Tapi saya ngomong sama bang saya boleh ya, Bang Zuma ya? Jangan dong. Bang Adi, nggak, saya mau Jangan turun. dong. Kayak gini loh, gue misalnya lagi tinju, Mike Tyson mau Holyfield, boleh izin saya ngomong sama Mike Tyson kan nggak enak. Sikit-sikit, enggak. Jangan. Bang, nggak mau ngasih data aja sama Bang Zuma nih, Bang Zuma. Nggak usah. Mbak Rifa. Nggak Ini apa-apa. Bang Zuma, Nggak aku apa-apa. beli buku Sinaksarion, Bang Zuma. Bentar. Nih Bang Zuma, aku beli buku Sinaksarion.
Jadi gini abangku, adikmu ini udah beli buku Sinaksrion, harganya lumayan mahal bang, kalau nggak salah tuh 400 ribuan. Cuman kecewa banget ternyata bang. Kenapa? Ketika saya baca ini buku, saya tuh sebenarnya bukan butuh isinya, saya butuh rujukannya. Saya nggak ketemu sama daftar pusakanya gitu loh bang. Bablas nggak ada daftar pustaka gitu loh bang. Saya cari di mana gitu, maksudnya rujukan dari informasi ini tuh kemana gitu loh. Saya cari gitu kan. Nah nggak ada bang, dapusnya tuh nggak ada. Maksudnya informasinya dari mana gitu. Gitu bang Suma. Jadi nggak usah beli lah, kalau abang punya rencana beli nggak usah lah bang. 400 loh bang, Sinaksrion ini. Lumayan mahal. Beli beras dapat berapa karung gitu saya tuh. Tapi ya udah deh, itu aja sih bang. Aku mau tidur dulu bang Zuma, bang Adi juga, buat Rion juga ya. Siap. Sehatkan mental gitu, karena perempuan dalam Islam itu punya tempat yang sangat tinggi, bahkan menjadi ulama ya itu kami wis. boleh. Sayyidah Aisyah salah satu rujukan Ya para ulama. wis. Mungkin bisa jadi kita beda perspektif ya, tapi ya Ya nggak wis. apa-apa. Dalam Kristen memang perempuan itu tidak boleh banyak bicara ketika ada di Ya tempat wis. jemaat. Kalau dalam Islam wanita itu boleh berkreasi dan berilmu, bahkan tinggi boleh, kuliah sampai setinggi-tingginya boleh. Masya Allah, luar biasa jadi seorang muslim. Mungkin itu aja bang Zuma. Bang Zuma jangan beli Sinaksrion ya bang. Kalau mau nanti aku fotoin, tapi nggak ada daftar pustakanya, ingat bang, nggak ada daftar pustakanya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan Makasih dek, konyol. sama-sama. Ini kan konyol. Daftar pustaka itu kan untuk kutipan buku-buku. Sementara Sinaksarion itu adalah memang tulisan langsung dari catatan gereja. Itu bukan kutipan buku. Itu catatan gereja. Berarti karangan orang ya Yon ya? Enggak gini loh, enggak. Gue mau Karangan dari bapak-bapak gereja dong berarti. Iya, bukan karangan sih, mereka. tulisan. Iya, tulisan yang dikarang oleh bapak gereja karena nggak ada rujukannya mereka. Loh, rujukannya Yesus kok gimana sih? Semana di situ rujukannya Yesus gimana itu? Bro, kesaksian. Itu namanya Ya, di mana? Di mana apa sih? Ya, di mana pembuktiannya kalau itu kesaksian dari emang tuh penulis Sinaksarion tuh siapa Yon? Ketemu Yesus di mana? Iya ini loh ya, murid-murid Yesus itu kan ada 12 pertama 7. Ini kok jadi debat sama lo. Gue jelasin aja, lu duduk aja tidur. Ya udah gue tidur ya, tapi Gua kurang BTW begitu suka, yang Pak. nulis Sinaksarion tuh kayaknya nggak jelas di Enggak, ini siapa. Oke, saya mau Assalamualaikum. menanggapin sama orang yang menuntut daftar pustaka. Nanti saya nanya hadis kamu mana daftar pustakanya loh. Oh, hadis kami ada sangat ada dimanapun tertulis hadis akan tertulis siapa penyampainya, Itu rawinya. kutip. Kamu nggak pernah skripsi ya? Oh gini, daftar skripsi pustaka kayaknya kamu. ketika sebuah hadis dituliskan dalam sebuah buku ketahuan. akan Pasti dirujuk nggak di pernah buku skripsi kitab nih Imam orang nih. Bukhari. Di kitab Imam Bukhari akan tertulis bahwasanya di halaman Daftar sekian di pustaka bab itu sekian. adalah tulisan akademisi. Sinaksarion Oh, iya itu dong. bukan tulisan akademisi, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Itu Sinaksarion pengakuannya. bukan tulisan akademisi. Terima kasih pengakuannya Rion. Makanya itu saya menghindari itu bukan karena cewek sih sebenarnya. Kamu ini karena itu tadi saya ngindarin. Lanjut. Jadi distract nih. Tradisi gereja tetap si Abang tadi ngomong tradisi gereja tetap tradisi gereja. Bang, itu gereja itu nomor 1. Bukan kitab. Justru dari gereja lah melahirkan kitab. Dari mana Derion kamu tahu? Mana tunjukkan datanya Derion? Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Ini LAI menyebutnya. Ini kurang tepat. Sebenarnya itu bahasa aslinya tuh eklesia. Bahasa aslinya ya. Kalau terjemahan bahasa Inggrisnya itu lebih bagus. Church. Gereja. Tapi saya nggak ngerti LAI nyebutnya jemaat. Jemaat itu dari jamaah itu kan kumpulan orang. Kumpulan orang. Sementara gereja itu artinya kumpulan orang-orang yang percaya pada Yesus. Harusnya diterjemahkannya gerejaku. Gerejaku. Nah, gereja ini benar-benar adalah yang mendirikan Yesus itu sendiri. Yaitu orang-orang ini dari para rasul ini. Dan Yesus berdoa khusus di Yohanes 17 ayat 1 sampai terakhir 28 itu, kalau nggak salah sampai 28. Itu berdoa khusus untuk mereka dalam hal pemberitaan, Bang. Itulah namanya gereja. Jadi kalau Abang tadi ngomong tradisi gereja tetap tradisi gereja, itu kan seakan-akan secondary. Enggak, itu justru utamanya, Bang. Dari gereja itulah kita ada namanya perkawinan anak domba, di mana Yesus bersatu dengan gerejanya, dengan jemaatnya.
Jadi itu justru nomor satu. Kedua, tentang nama-nama kitab mereka mana kalau memang mereka diutus. Itu kan adalah persyaratan yang abang buat. Di mana disuruh Yesus tuliskanlah kitab? Nggak ada. Yang Yesus perintahkan Matius 28 ayat 18, ajarkanlah mereka bukan ayat 20. Ajarkanlah mereka tentang apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Tuh, ajarkanlah, mengajar. Nah, mengajar itu ada ajaran lisan dan ada ajaran tulisan. 2 Tesalonika 2 ayat 15. Berdirilah dan berpegang teguh tentang tentang apa yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tulisan. Itu tradisi lisan maupun tradisi tulisan. Kitab yang kami pegang ini juga dari tradisi, Bang, turun temurun. Bahkan kalau kamu mau ngomong sanad, jangankan dari nabi kepada perawinya, ya. Saya bisa menunjukkan sanad dari Andreas sampai ke Aderion Huta Barat. Kalau kamu mau, saya bisa nunjukkan sanadnya sampai ke Romo gua. Bisa. Itu lembaran besar itu. Kalau kamu mau. Jadi sanad itu yang kami bukan sanad tulisan, tapi sanad orang. Sanad itu dari gereja, Bang. Tentu kamu nggak bisa memaksakan cara berpikir hadis kamu dengan kitab kami. Itu nggak fair. Begitu juga dengan saya. Pada saat saya melihat Quran, itu selalu dengan secara proporsional loh, sebisa mungkin. Saya nggak pernah tuh ngasal-ngasal ngambil hadis yang doif, nggak pernah. Untuk biar supaya saya nggak menyakitin perasaan teman-teman Muslim, saya nggak akan pernah masuk. Dan makanya pada saat saya berbicara Quran, jarang sekali tuh orang bisa nyanggah. Jarang. Karena saya memang mempelajarinya, Bang, Quran, walaupun bukan dengan bahasa Arab. Saya tahu itu. Tapi saya harus dengan hati-hati. Memang saya orang Indonesia, masa kamu suruh saya belajar bahasa Arab? Kan nggak mungkin. Ya kira-kira gitulah, Bang. Aku mau pamit, gimana kita closing statement aja, Bang? Iya. Oke, enggak. Di sini juga udah 1:30, udah subuh. Besok lah kita diskusi lagi lah, Bang. Kan Yes, siap. Oke lah, Bang, ya. Siap. Gi- Istirahat Oke. aja dulu. Siap. Aku pamit dulu ya, Bang. Terima kasih ya, Bang. Oke, Unifa. hati-hati, jaga diri Iya. baik-baik. Siap, Bang. Oke. Oke. Darion. Dadah, Rifa. Jadi aku sama Bang Zuma dulu ngobrol dulu, boleh ya? Bang Zuma belum close podcast. Iya, Dek, silakan, Dek. Jadi gini, kan statement dari Islam sendiri kalau bicara tentang Al-Quran. Al-Quran itu bukan buku karangan, bukan pendapat pribadi, bukan hasil penyelidikan, melainkan adalah wahyu, dan itu termaktub sendiri di dalam Al-Quran. Dimana kata wahyu ini dicopet sama orang lain, lalu dimaknai secara berbeda. Nah, mereka menyamakan nih dengan hasil karangan manusia gitu. Nah, kenapa saya tadi tunjukkan Synaxarion itu, yang silakan kalian cek di Tokopedia, di mana kalian bisa tahu harganya berapa gitu ya. Kenapa saya bilang daftar pustakaannya tidak ada, dan itu sangat penting buat ranah akademis. Hadis itu ketika dituliskan oleh Imam Bukhari di dalam kitabnya, bahkan dia memiliki sanad. Sanad itu adalah rujukan. Nggak mesti kayak harus tertulis juga serupa, tidak. Sanad itu adalah rujukan sandaran bahwa yang menyampaikannya adalah orang yang jelas. Siapa? Oh, Cahyono kah yang ngasih tahu? Oh, jangan-jangan Marfu'ah kah yang ngasih tahu? Atau si Asep yang ngasih tahu? Ini gimana coba sebuah cerita yang dianggap fakta, kisah yang diperingati per Januari, tapi nggak jelas infonya tuh dari mana? Nggak jelas. Nggak tahu kita tuh dapat info dari siapa gitu. Terus kisahnya ini apakah benar atau enggak gitu. Atau jangan-jangan cuma karangan bebas, dongeng gitu kan. Nah, penting ini buat ranah akademis gitu. Karena kalau lu bikin makalah doang, lu nggak ada rujukan, lu batal makalah lu, dibakar sama dosen lu, dibuang sama dosen. Dan juga rujukan juga harus jelas, penulisnya siapa nih, penulisnya nih terpapar apa. Jangan-jangan dia terpapar paham takfiri lagi. Jangan-jangan dia bidat lagi, menyimpang. Jadi diselidiki itu dalam ranah akademik gitu. Ya nggak tahu ya kalau Rion bilang, oh si Ripa nggak ada skripsi. Loh, kenapa harus skripsi? Lo tau bikin makalah doang tuh, anak-anak semester 1 juga harus punya rujukan, harus ada daftar pustakanya, Yon, gitu ya. Tapi nggak apa-apa, pengakuan Rion, Bang Zuma cukup membuat saya bangga dengan Rion atas kejujurannya bahwa Synaxarion itu tidak masuk ke dalam ranah akademis. Kenapa? Karena memang dikarang, dibuat oleh bapak-bapak gereja yang
I don't know who they are. Aku nggak tahu siapa mereka gitu. Aku mau cari namanya penulisnya siapa sih gitu. Apa jangan-jangan Marpaung gitu kan, Marpuah kan nggak tahu kita. Ya kan, aku juga pengen nyelidikin tuh penulisnya siapa sih, atau Konstantin. Terus dari mana dia dapat info ini kan gitu, ya kan? Itu namanya penyelidikan, namanya kita sedang mengkaji, belajar tuh gitu, cari ilmu tuh gitu, dicari, ditelusuri tuh, gitu caranya. And buat Mr. V atau cewek-cewek yang di bawah lah gitu ya, kenapa sih kalian tuh kayak nggak berani buat ngobrol sama saya tentang kritik teks, tentang sejarah-sejarah apa yang kalian imani, seperti doktrin-doktrin kayak tradisi-tradisi gitu, dari mana? Kita bahas itulah. Biar fair gitu. Tapi aku jujur ya, salut dengan Rion yang walaupun ketidaksanggupannya menghadapi perempuan, karena mungkin doktrin dia mengajarkan bahwa perempuan itu tidak boleh pintar ya, karena perempuan harus banyak diam di tempat, di jemaat itu ada dalilnya, itu dalil tentang perempuan dalam Bible. Rambut tidak boleh berkepang, pakai mutiara, pakai emas nggak boleh. Jadi perempuan itu harus tunduk patuh kepada suami, sebagaimana laki-laki itu dikepalai oleh Kristus. Beda sama Islam. Kita boleh patuh kecuali kepada yang mungkar gitu ya, nggak boleh patuh pada suami kalau perkara mungkar. Dan juga kita tidak tidak dilarang untuk sekolah tinggi, belajar menjadi ulama. Itulah masya Allah luar biasanya Islam gitu. Bangganya saya jadi orang Islam tuh gitu. Walaupun Bang Zuma di sini sebagai seorang abang saya, beliau lebih guru saya, tapi beliau menghargai ketika beliau ada bersama dengan saya diizinkan untuk silakan Rifa berbicara. Beda Marion tuh, Rion kalau Tante Uti sama dia tuh mungkin dia lo Tante Uti lo perempuan. Bisa jadi sih ya gitu. Itu aja sih Bang Zuma. Makasih aku udah di sini ngobrol sama Bang Andi juga Bang Ustadz Airul ya. Makasih banyak, aku mau izin dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Dah Bang Zuma semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit saya Bang untuk menyikapi yang tadi ya. Jadi gini, semua yang dipaparkan oleh Dinda Rifa itu adalah hal yang benar, bahwasanya terkait dengan pemahaman saudara kita Derion terkait ke-70 murid itu nggak ada sumbernya. Dalam arti kata dari Yesus itu nggak ada sumbernya. Hanya sebagai lampiran dari kumpulan tulisan bapak-bapak gereja. Pada awal mula Kristen itu menjadi agama resmi di Kekaisaran Romawi. Kemudian ada yang mengatakan bahwasanya terlihat dari naskah 70 murid itu dituliskan pada abad ketiga. Berarti catatan ini muncul kemudian 300 tahun ya setelah Yesus itu meninggalkan dunia. Tetapi baru ditemukan di biara tahun 1854 ya, biara Athos namanya. Itu menurut salah satu sumber ya yang pernah saya pelajarin. Karena gereja ortodoks itu memang selalu memperingatin pada tanggal, ada yang mengatakan tanggal 7 seperti yang dikatakan oleh saudara Aderion, tapi ada juga yang mengatakan tanggal 4 Januari. Itu pun masih belum ada kejelasan apakah yang tepat itu tanggal 7 atau tanggal 4. Yang pasti bahwasanya pertanyaan saya tadi itu, ketika benar Yesus itu mengutus 70 murid, maka yang menjadi pertanyaan, mana data-datanya? Mana dalil kitabnya yang mereka jadikan sebagai acuan ngajar? Kalau dikatakan bahwasanya ke-70 murid ini dikatakan sebagai orang yang diutus oleh Yesus, maka teman-teman harus tahu salah satu daripada murid yang tenar namanya itu adalah Barnabas. Barnabas ini kemudian ya menjadi uskup di Heraklea. Artinya Barnabas ini kan pernah tuh sama dengan Paulus mengajar di Antioquia. Berarti Barnabas ini kudu wajib hukumnya punya kitab. Mana kitabnya Barnabas? Itu satu. Kemudian juga termasuk Filipus. Ternyata Filipus ini juga termasuk daripada murid. Dialah yang kemudian membaptis sida-sida. Artinya Filipus juga harus punya kitab. Kenapa? Karena dia dipanggil oleh Yesus
lalu kemudian dia mengatakan inilah nas ya dari Injil Yesus itu sendiri. Jadi memang banyak teman-teman, banyak penulis banyak murid Yesus yang 70 itu kemudian dikatakan sebagai murid yang ke-70 lalu kemudian diutus untuk mengajarkan Injil. Termasuk Yakobus, saudara seibunya Yesus. Iya, dia menjadi uskup di Yerusalem. Jadi banyak, Kleopas, Matias, Tadeus, Anias, Stefanus, Filipus dan seterusnya, 70 murid. Dan namanya itu lengkap. Tapi catatan itu kemudian asalnya dari mimbar gereja, bukan dari pengajaran Yesus. Nah, celaka kalau misalnya ada sebuah pemahaman seperti ini, sekiranya pemahaman ini didudukkan di dalam pemahaman hadits, maka jelas kedudukannya adalah maudhu. Kenapa maudhu? Karena tidak berasal dari sumber. Siapa sumber? Yesus. Layaknya Rasulullah Muhammad SAW sebagai sumber hadits, ketika tidak sampai pemberitaannya, narasi yang dibangun itu tidak sampai kepada Rasulullah, maka pernyataan atau informasi itu dikatakan informasi palsu. Kenapa? Karena tidak ada yang mengatakan dari Rasulullah ke sahabat, sahabat tidak pernah mengatakan itu, tiba-tiba kok muncul ada pemberitaan. Nah, sama dengan ini, pemberitaannya itu muncul di abad ketiga dan kemudian baru ditemukan nanti di Biara Athos tahun 1854. Jauh sekali. Nah, bagaimana kita mau mengimani catatan-catatan kayak begini, teman-teman? Ya, nggak mungkin bisa diimani. Kalau umat Islam tidak mungkin mengimani cerita-cerita yang 300 tahun kemudian lalu kemudian ditemukan nanti 1800 tahun di tahun 1800. Saya kira itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, saudara kita Aderion tadi mengatakan bahwa gereja-gereja itulah tempat ibadah yang kemudian didirikan oleh Yesus. Itu salah total. Teman-teman, itu salah total. Kenapa? Tempat ibadahnya orang Yahudi itu disebut Betel. Salah satunya ya, Bait Suci. Artinya bahwasanya tempat sucinya orang Yahudi, tempat sucinya Yesus, haram hukumnya orang pemakan babi masuk ke dalam. Haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke dalam. Yehezkiel 44 nomor 9. Oleh sebab itu beginilah firman Allah. Tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak disunat boleh masuk ke dalam tempat kudusku. Ya, setiap orang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel tidak boleh masuk ke tempat kudusku, bait suciku, kalau dia tidak disunat. Jadi kalau ada yang dikatakan gereja-gereja didirikan oleh Yesus, itu salah itu fitnah terhadap Yesus. Karena kenapa? Gereja itu tempatnya para pemakan babi. Gereja itu tempatnya orang-orang yang tidak bersunat. Sementara Tuhan tidak membenarkan mereka masuk ke dalam bait suci kalau mereka itu tidak disunat. Berarti gereja dan Betel, bait suci, ya, yang kemudian disebut Bait Kodes, ya, atau yang disebut sebagai rumah ibadah oleh orang Yahudi itu tidak sama dengan konsep gereja yang diimani oleh saudara kita tadi. Jadi kita jangan tertipu di situ ya. Gereja itu tempat kumpulnya orang yang tidak bersunat, sementara bait suci atau baitullah atau bait Allah atau rumah Allah itu tempat berkumpulnya orang-orang yang suci, yang bersunat dan mereka yang melakukan wudhu, membasuh tangan, kaki, wajah sebelum masuk ke rumah ibadah. Jadi berbeda tuh. Ini yang harus saya ingatkan kepada teman-teman yang sudah tahu dan kemudian disampaikan kepada teman-teman yang belum tahu. Jadi antara rumah ibadah tempat Yesus dan murid-muridnya dengan gereja itu berbeda. Itu berbeda. Saya kira begitu dari saya, sahabat-sahabatku sekalian, utamanya kepada saudara Adi dan juga saudara Erul. Antum luar biasa ya mengangkat sebuah tema yang sangat menarik, sederhana tapi sangat-sangat menohok materinya. Saya hanya tidak ingin melakukan tekanan-tekanan karena yang saya tahu saudara Aderion itu dulunya adalah penghujat yang kelas kakap gitu ya, tapi alhamdulillah sekarang agak membaik gitu ya di dalam menyampaikan narasi, tapi itu tergantung lawannya sih sebenarnya. Saya kira begitu sahabatku. Bang Suma, terima kasih ilmunya. Iya. Saya terkhusus kepada teman-teman yang ada di TikTok ya, terima kasih atas
apa tadi tuh koinnya semuanya yang dikasih kepada kita, ternyata itu ada manfaatnya juga, sahabat. Saya selalu penasaran dengan teman-teman Kristen. Wah, Suma itu kejar koin. Padahal itu bahasa yang tadinya saya petik dari teman-teman. Nah, saya katakan kepada mereka, yang memberikan koin kepada saya itu kan sahabat muslimku. Kenapa kalian yang panik gitu loh? Yang keliru kalau yang kasih saya itu dari gereja atau dari teman-teman Kristen. Mereka kan memberikan itu kepada saya, ikhlas mereka, nggak ada ku minta. Nggak pernah kupaksa mereka untuk kemudian memberikan saya apalah istilahnya itu, yang nggak ngerti saya. Ya, jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat yang ada di live comment yang telah menjadi saksi di TikTok dan juga di channel Zulkifli Amabas dan channel-channel yang berafiliasi dengan channel Muslim yang menyebarkan dialog lintas agama. Sekali lagi terima kasih kepada Saudara Adi dan juga Bang Erul. Mungkin ada satu hal yang ingin disampaikan kepada saya, silakan. Silakan Ustaz Dairul. Banyak atas ilmunya, pencerahannya. Sama-sama Bang, saya banyak belajar dari antum semua. Iya, sama-sama. Ya, gitu aja. Ada lagi? Ya, kalau dari hostnya sangat berterima kasih kedatangan Ustadz Juma, Ustadz Dairul, semuanya, viewer yang di bawah juga. Room saya jadi asbab kebaikan buat diri saya gitu, dan kalau ada kekurangannya saya mohon maaf. Di room saya sangat terbuka. Mudah-mudahan kedepannya ini bisa menjadi salah satu sarana berdakwah lah untuk kebaikan dan asbab juga. Saya nggak punya ilmu, fakir ilmu di sini. Ini abang-abangku, guru-guruku untuk bisa menasehati saya, mengkritik saya, dan saya peduli terhadap saya dengan kritikannya, sarannya atau masukan atau apapun itu istilahnya buat perbaikan diri pribadi saya ke depannya. Itu aja sih dari host. Terima kasih semuanya. Barangkali ada yang mau ditambahkan. Tafadhol. Iya. Jadi sebelum saya turun ya teman-teman, memang sekarang itu lagi santer-santernya tuduhan kepada Rasulullah itu sebagai pedofil. Itu kembali lagi digaungkan ya. Kembali lagi digaungkan. Tapi kita nggak perlu goyah dengan itu. Kenapa? Apapun yang terjadi pada Rasulullah Muhammad SAW pasti itu bergemah. Dari 1400 tahun pasti gemahnya itu akan kedengaran. Tapi alhamdulillah sahabat-sahabat, para ulama, orang-orang belajar tentang Islam itu sedikit pun tidak pernah menemukan adanya pemberitaan tentang Rasulullah Muhammad SAW terkait dengan tuduhan yang baru-baru kali ini muncul dari orientalis barat melalui Ali Sina, Duladi Samarinda, terus link Ali Islam, Isa dan Islam, lalu kemudian dari FFI ya, Fight Freedom Indonesia, itu baru muncul dia di zaman saat sekarang. Tapi Rasulullah Muhammad SAW itu tidak pernah dihujat oleh pembenci-pembencinya pada masa itu, baik orang Quraisy maupun orang Yahudi. Tidak pernah kemudian dituduh sebagai pedofil. Nah itu bukti, tidak ada hadits yang menerangkan itu. Lalu kemudian yang kedua, kalau pedofil berarti yang menjadi korban di situ adalah ibunda, ya, Siti Aisyah. Apakah betul? Tentu tidak. Justru Siti Aisyah alaihissalam itu adalah menjadi wanita yang terbanyak menghafalkan hadits. Ya, jadi tuduhan pedofil itu hanya untuk melemahkan iman Islam, tetapi itu Rasulullah Muhammad SAW tidak akan mungkin seperti yang mereka tuduhkan. Semakin mereka menuduh Rasul dengan tuduhan-tuduhan seperti itu, maka kejayaan Islam akan semakin jaya, akan semakin bersinar. Karena yang dikatakan pelaku pedofil, korbannya pasti bukan cuma satu. Yang kedua, kalau pelaku pedofil, ya itu sudah pasti dia lakukan dari sejak dia muda. Usia puber pasti dia sudah ada tanda-tanda itu. Tapi faktanya Rasulullah Muhammad SAW hanya menikahi janda-janda, orang-orang yang butuh dilindungi dan seterusnya. Adapun Siti Aisyah karena instruksi dari Allah untuk diperuntukkan menghafalkan syariat Islam yang dibutuhkan oleh umat Islam ke depannya, seperti yang ada saat sekarang ini. Kalau Siti Aisyah alaihissalam itu membenci ya Rasulullah melakukan pedofil, maka tentu jangankan untuk menjadi istrinya, ya melihat wajahnya pun pasti dia akan marah. Melihat Rasulullah pun pasti akan benci. Tapi faktanya Siti Aisyah sangat cinta
dan sangat sayang kepada Rasulullah, bahkan sedikit-sedikit cemburu. Kenapa? Karena sangat mencintai suaminya. Kalau korban pedofil mana ada cemburu-cemburunya, nggak ada. Ya, jadi itu hanya gorengan hoax yang dibawa oleh Sofiatul untuk melemahkan umat Islam di Indonesia. Nah, tadi saya sempat berdebat dengan beliau, tapi di kick, diusir, di mute dan seterusnya. Kemudian dia mendatangkan bule, gitu ya. Saya tidak peduli dengan bulenya. Kenapa? Di luar sana masih banyak mubalik kita ya. Kalau yang bule-bule ini ingin berdebat, silakan. Ya, banyak kita punya ustadz di luar sana, di negara-negara mereka yang hebat apologet, bisa bahasa Inggris. Kalau saya cukup yang ada di Indonesia ini aja yang mengajarkan agamanya kepada orang, doktrin dan dogmanya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Cukup bagi saya. Ruang lingkup dakwah saya itu cukup untuk NKRI saja. Gak perlu muluk-muluk. Saya kira begitu. Teman-teman, mohon maaf. Alhamdulillah. Jadi saya tidak perlu kemudian tampil gagah-gagahan untuk kemudian bisa menguasai semua bahasa. Cukuplah untuk anak-anak Indonesia saya tampil dengan kesederhanaan yang ada, dengan metode yang saya gunakan, kemudian mudah-mudahan bisa mencerahkan. Dan alhamdulillah kita sudah petik hasilnya, udah banyak yang kemudian minta disyahadatkan, dibimbing dan seterusnya. Cuman karena kita sibuk sampai saya alihkan ke MNCI. Kalau dia misalnya di Bandung, ayo di Bandung hubungi MCI Bandung. Kalau dia di Surabaya, MCI Surabaya. Kalau di Papua ya tidak perlu harus melalui saya. Seperti itu, kecuali kalau di Sulawesi Selatan baru saya serahkan kepada teman-teman yang ada di MMCI. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih banyak atas kesertaan dan atensinya pada malam hari ini. Saya Zulkifli Abbas. Terima kasih banyak dan mendoakan antum semua panjang umur, sehat selalu, kemudian dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun akhirat, dan dibahagiakan bersama dengan keluarga. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri ya sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih. Juga sekalian saya tutup buat semuanya dari host. Mohon maaf kalau ada hilaf kata, salah ucap dari host, dan mohon doa dan kedepannya termasuk room saya juga. Akhir kata room ini saya tutup. Ustadz Hairul. Sampai taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.